Di dunia ini, sihir melahirkan berbagai dungeon dan monster iblis. Karena sihir, sebagian manusia membangkitkan kekuatan khusus dan menjadi hunter. Inilah pasukan suci, skuad terkuat yang pernah ada. Pemimpinnya adalah bayi yang telah memimpin skuad ini selama 10 tahun. Misi mereka sangatlah jelas. Membersihkan dungeon iblis demi otoritas tertinggi yang dikenal sebagai dewa. Pasukan suci pun memulai operasi tingkat tinggi mereka yang ke-100. Di tim ini, ada Lingu, assassin petir, kelas lebar. Lingu memberitahu kapten bahwa misi kali ini adalah operasi pemusnahan kelas lebar. Mendengar itu, penyihir awan di tim langsung beraksi dengan sihir esnya. Mereka tahu kelas lebar adalah level tersulit, tapi setelah ini mereka akhirnya akan berlibur. Uchiha dan tim pendukung memberi buff dengan meningkatkan gravitasi dan kecepatan serangan. Serangan energi dahsyat turun dari langit, memicu ledakan raksasa. Seluruh dungeon bergetar oleh kekuatan luar biasa yang menyapu semua di sekitarnya. Bayi menganalisis serangan itu dengan tatapan serius. Sambil merencanakan langkah berikutnya, dia menempatkan diri di tengah kehancuran. Siap untuk menuntaskan misi. Bagaimanapun, dialah komandan pasukan suci. Seorang prajurit suci nuklir kelas lebar. Berkat kerja sama tim yang sempurna, Raja Iblis Belelvaiger akhirnya berhasil dikalahkan. Lingyu mengeluh. Misi ini terlalu mudah. Dan berjanji akan mencari dungeon yang lebih seru untuk kaptennya. Lucien berkomentar bahwa ini adalah misi level tinggi yang butuh seluruh skuad. Dia lalu bertanya apakah sang kapten juga merasa misi ini terlalu gampang. Sambil membersihkan pedangnya, Bayi berkata bahwa iblis tadi istimewa dengan 5 elemen dan 1 skill tersembunyi. Tiba-tiba, Lingu mendekat untuk menarik perhatian kaptennya dan mengajaknya bicara. Dari belakang gadis itu memeluknya dan bertanya apakah dia akan mentraktir tim makan besar. Sambil berbisik, dia menyarankan agar mereka pergi kencan berdua saja. Dengan canggung, bayi memalingkan wajahnya dan berkata mereka semua akan pergi ke tempat biasa. Bersama-sama, sang penyihir muda lalu berkata bahwa itu adalah serangan gagal lainnya. Sementara Lingu tersenyum geli. Bayi merasakan firasat buruk dan ekspresinya berubah. Dia sadar ada sesuatu yang sangat salah. Sambil melihat sekeliling, pemuda itu bertanya tentang anggota yang tidak ikut. Dan mereka bilang dia sedang beres-beres. Tim lalu berkomentar bahwa anggota itu selalu paling lambat dan paling jago mangkir dari pekerjaan. Dari kehauan, sosok misterius berkerudung mengamati kelompok pahlawan itu dalam diam. Pria berkerudung itu menghasilkan energi hijau di tangannya sambil menggumamkan operasi pemusnahan. Dari dekat, terlihat wajahnya yang bertopeng tulang dengan senyum yang sangat jahat. Hanya dengan satu jentikan jari, pria misterius itu memberi perintah serangan. Tiba-tiba, seluruh tim terkena serangan mendadak yang melumpuhkan semua orang. Wajah bayi dipenuhi keterkejutan saat melihat serangan tak terduga yang menimpa timnya. Ekspresi Lingu juga menunjukkan betapa terkejutnya dia oleh serangan mendadak itu. Sementara itu, dalang serangan ini hanya menatap pemandangan itu dengan dingin dan penuh. Perhitungan! Terlihat Han Shaoling tergeletak di tanah, terluka parah, dan tak bisa bergerak. Sang pengkhianat mengungkapkan misi sebenarnya, dan bayi meledak dalam amarah. Sang kapten mencoba melawan, tapi tubuhnya tak bisa lagi digerakkan. Tubuhnya benar-benar lumpuh. Sang pengkhianat menjelaskan bahwa sarapan mereka selama sebulan terakhir telah dicampur bubuk pelumpuh. Kemudian, sulur-sulur raksasa mulai tumbuh dari tanah dengan energi hijau yang menyeramkan. Kemampuan ilahi bernama bunga terlarang pun muncul, menjebak semua pahlawan untuk menaklukkan yang terkuat dari mereka. Pria bertopeng itu telah melakukan persiapan mutlak. Seluruh tim terperangkap dan Lingu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria berkerudung itu mengungkap kebenarannya. Operasi pemusnahan kelas lebar ini adalah jebakan untuk menyingkirkan mereka semua. Dengan putus asa, bayi meneriakkan nama rekan-rekannya saat mereka diserang tanpa henti. Sulur-sulur itu lalu melempar anggota tim ke udara seolah-olah mereka adalah boneka. Sang pemimpin mencoba melepaskan diri, tapi tanaman itu justru mengencangkan cengkeramannya dan menyakitinya. Matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan saat melihat timnya dilumpuhkan. Lingu tampak terluka parah dan tak mampu menanggapi serangan. Terperangkap oleh sulur-sulur itu, skuad terkuat di dunia sama sekali tidak berdaya. Bayi lalu berteriak, bertanya mengapa mereka disingkirkan.
padahal mereka tak pernah berbuat salah. Dia terus bertanya, dewa mana yang memberi perintah ini, dan atas dasar apa mereka melakukannya. Dipenuhi amarah, sang pemimpin mengaum, ingin tahu mengapa mereka melakukan ini pada timnya. Sang pengkhianat hanya menyaksikan pemandangan itu dengan ketenangan yang mengerikan tanpa memberi jawaban. Pria bertopeng itu memanggil bayi teman lama dan berkata dia masih sangat naif. Sebuah bayangan raksasa lalu melesat cepat ke arah pemimpin pasukan suci. Serangan itu menghantam pemuda itu dengan kekuatan penuh, menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Si pengkhianat mencibir, bertanya, apa dewa perlu alasan untuk menyingkirkan seseorang? Untuk mengakhirinya, dia melancarkan pukulan telak ke dada sang kapten. Terjatuh dan terluka. Baji bertanya, bukankah mereka rekan seperjuangan yang sudah seperti keluarga? Pria bertopeng itu mencibir, meremehkan kapten yang tak kunjung sadar kenapa ia terpilih. Ia mengungkap fakta mengejutkan. Sejak awal dewa telah memainkan mereka semua layaknya bidak catur. Mereka hanyalah pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Ia menyusup ke dalam tim hanya demi mendapatkan kepercayaan mereka. Ia melanjutkan, mengaku lelah setelah sekian lama harus terus berpura-pura sambil menatap sang pahlawan di tanah. Ia mengaku muak dengan semua sandiwara ini. Setelahnya, pria bertopeng itu berbalik pergi, meninggalkan mereka semua. Sebuah pesan mengonfirmasi operasi pembersihan telah berakhir. Sang pengkhianat lalu melayang, berkata inilah waktunya untuk liburan yang pantas ia dapatkan. Tiba-tiba, sebuah pukulan terakhir mendarat di kepalanya, membuat Bayu tertegun kaget. Bahkan, di saat terakhirnya, tangannya masih menggenggam sulur tanaman dengan sisa kekuatannya. Dalam gelap, suara misterius memanggilnya untuk sebuah kesepakatan. Bayi terbangun dalam belenggu di tempat asing dan bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berada. Ia lalu sadar tubuhnya terikat rantai dalam kegelapan pekat. Sosok elegan muncul dari bayangan dan menyapanya dengan sebuah senyuman. Sang kapten terkejut melihat siapa yang muncul di hadapannya. Bayi mengenali Belfager, sang raja iblis, yang berkata ia tak mudah dikalahkan. Sang iblis mengungkapkan bahwa ini adalah domain jiwanya, dan nyawanya adalah dunia itu sendiri. Belfager merasakan kebencian pemuda itu sama seperti miliknya dan mengajaknya bernegosiasi. Ia pun menawarkan sebuah transaksi, mengungkap kemampuan regresi kehidupan miliknya. Raja iblis itu bisa mengirimnya kembali ke masa lalu untuk sebuah kesempatan kedua. Dengan seringai jahat di wajahnya, Belfager bertanya apakah dia tertarik. Sang kapten terdiam. Tampaknya merenungkan tawaran gila yang baru saja ia terima. Ia lalu teringat wajah Lingu dan momen kebersamaan mereka. Matanya dipenuhi tekad saat memikirkan timnya dan pengkhianatan yang mereka alami. Kenangan sang penyihir muda yang tersenyum juga melintas di benaknya. Hasrat balas dendam tumbuh di hatinya. Seiring kenangan itu menghantuinya, bayangan Luci dan rekannya yang lain tersenyum juga muncul dalam ingatannya. Ia teringat semua temannya dan ikatan yang telah mereka jalin. Amarah menguasainya saat mengingat apa yang terjadi pada mereka semua. Wajah sang pengkhianat kemudian muncul di benaknya, menghancurkan semua kenangan indah itu. Momen kepergian timnya terulang di benaknya, membakar amarahnya. Dengan mata penuh kebencian, Ba berteriak akan menjatuhkannya, sembari menghancurkan rantai yang mengikatnya. Dia juga bersumpah untuk menaklukkan para dewa yang hanya duduk diam di singgasana mereka. Senyum puas terukir di wajah sang iblis setelah mendengar jawaban itu. Belfager berkata, jawaban itu sudah cukup dan memutuskan memberinya hadiah lain. Raja iblis itu kemudian menawarkan sebuah jantung aneh sebagai hadiah selamat datang. Bayu lantas bertanya, mengapa sang iblis membuat kesepakatan ini dan apa bayarannya? Dengan senyum gelap dan sinis, Belfager menunggu keputusan pemuda itu. Sebuah suara dari kejauhan mulai memanggil nama Bayu, menyuruhnya untuk bangun. Tiba-tiba, seorang wanita berteriak menyuruh Bayi bangun di dalam kelas. Mata Bayi terbelalak saat sadar, ini semua nyata. Ia benar-benar kembali ke masa lalu. Menatap tangannya sendiri, ia mulai paham bahwa semua ini adalah kenyataan. Bocah itu lalu sadar, ia kembali ke masa sebelum kebangkitan pertamanya. Sang guru menegurnya karena tertidur selama upacara dan menyuruhnya ke belakang kelas. Bayu yang terkejut mengenalinya sebagai guru Hong dari sekolah lamanya. Dengan syok, ia sadar telah kembali ke masa SMP. Sambil berjalan, ia bertanya-tanya,
Apakah ia benar-benar terlahir kembali berkat kemampuan Balfager? Menatap teman-teman sekelasnya, ia tak percaya bisa melihat mereka semua lagi. Bayu berpikir, ia sudah hampir 20 tahun tidak melihat wajah-wajah itu. Sang guru menggebrak meja untuk menarik perhatian semua orang dan melanjutkan pelajaran. Guru Hong menjelaskan tentang 5 elemen kekuatan: petir, bunga, awan, nuklir, dan bintang. Bocah itu memperhatikan dengan saksama. Saat gurunya berkata setiap orang hanya bisa memiliki satu elemen, ia melanjutkan pelajaran, menunjukkan kekuatan elemennya sendiri. Sebagai contoh, sang guru menunjukkan elemen awan miliknya, yang merupakan elemen paling langka. Berdasarkan afinitas tubuh, elemen diklasifikasikan menjadi tipe tempur, pendukung, dan spesial. Tim terkuat di sekolah terdiri dari penyihir bintang, pejuang awan, penyanyi nuklir, dan pembunuh petir. Guru Huang memberitahu para murid bahwa mereka telah melampaui orang biasa hanya dengan membangkitkan potensi mereka. Ia menjelaskan bahwa hari ini adalah hari terpenting dan profesi dibagi menjadi 4 tingkatan. Dengan tatapan tajam, sang guru memperingatkan bahwa mereka masing-masing hanya punya satu kesempatan. Para siswa menjadi cemas saat tahu mereka hanya bisa bangkit sekali seumur hidup. Siang harinya, profesi semua orang akan ditentukan dalam upacara kebangkitan. Pilihan ini akan menentukan status dan masa depan mereka selamanya di dunia ini. Di luar, Bai menatap gedung sekolah. Sebuah perasaan nostalgia yang kuat menyelimutinya. Ia teringat, tempat inilah yang menjadi saksi kebangkitan pertamanya. Tak disangka, seorang anak berkacamata menabraknya, dan sang protagonis langsung mengenali wajah itu. Sesaat kemudian, seorang pengganggu datang mencari masalah, dan wajah Ba seketika mengeras. Gerombolan itu mengepung anak malang itu, menghinanya sebagai sampah. Pemimpin mereka menginjak tangan anak itu, memperingatkannya agar tidak menghalangi jalannya. Dia menyombongkan diri sebagai awaken level merah yang langka dan menganggap yang lain hanyalah serangga. Ketakutan, anak berkacamata itu meminta maaf sambil menawarkan uang. Baji teringat di kehidupan lalunya orang itu selalu membuat onar. Melihat adegan itu, dia memutuskan untuk turun tangan dan menghentikan semua omong kosong ini. Tiba-tiba, Guru Huang muncul dan menghentikan keributan itu. Dengan tatapan murka, dia berkata, "Ini sekolah, bukan arena perampokan." Si perundung mencoba membela diri, mengatakan anak itulah yang salah karena menabrak mereka. Dia terus memberikan alasan payah untuk mengelabui gurunya. Si berandal itu bahkan bilang adil jika mengambil uang itu untuk mentraktir temannya. Setelah itu, si perundung mengancam sang guru, mengatakan dia tidak dipecat hanya karena penampilannya. Para perundung itu pun pergi sambil menertawakan situasinya, meninggalkan sang guru. Tatapan pemimpin kelompok itu menunjukkan kesombongannya. Bai maju selangkah dan menatapnya dengan tajam penuh tantangan. Si perundung bertanya apa yang dia lihat, lalu mendorongnya. Sambil pergi mereka berjanji akan kembali untuk menertawakan yang lemah. Anak berkacamata itu meminta maaf pada guru, tapi Bai berkata, itu bukanlah kesalahannya. Pemuda itu ingat bahwa guru Huang selalu keras di luar, tetapi sebenarnya sangat baik hati. Dari kehauan seorang murid berteriak giliran kelas mereka untuk masuk ke ruang kebangkitan. Dia menyuruh semua murid untuk tenang selama proses agar tidak terluka. Bai ingat, ada 2 metode kebangkitan di dunia ini. Yang pertama adalah kebangkitan alami yang terjadi pada orang-orang seperti si perundung Hong. Biasanya terjadi pada orang berbakat dengan fisik kuat saat emosi memuncak. Tipe lainnya menggunakan ruang kebangkitan ciptaan para ilmuwan. Ruangan itu adalah hasil pemikiran para ilmuwan hebat untuk membantu proses kebangkitan. Di dalamnya, emosi dan adrenalin dipacu hingga maksimal untuk memicu kebangkitan paksa. Intinya, proses ini memaksa potensi seseorang untuk bangkit. Salah satu siswa berhasil bangkit sebagai penyihir sekolah mistis. Seorang siswa keluar ruangan dengan gembira karena mendapat profesi tingkat biru. Baji berpikir kebangkitan ini seperti satu-satunya kesempatan untuk mengulang takdir. Guru Hong mengumumkan, Bayi adalah giliran berikutnya. Dia memarahinya agar fokus dan tidak bermalas-malasan seperti di kelas. Dengan tatapan mantap, pemuda itu berkata, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia ingat,
Di kehidupan lalunya, dia bangkit sebagai prajurit nuklir tingkat debu. Hanya saat mencapai peringkat S, barulah dia berhasil membangkitkan tipe langkanya. Kini dia penasaran profesi apa yang akan didapat. Karena seharusnya dia memiliki elemen nuklir. Di dalam ruangan, bayi mulai merasakan kekuatan di sekitarnya dengan tegang. Setetes keringat mengalir di wajahnya saat dia bersiap. Tiba-tiba, sebuah pesan error muncul di sistem. Membuat semua orang di sana terpana. Sistem kemudian mendeteksi kelima elemen di tubuhnya, membuatnya terkejut. Dia merasakan panas hebat di dalam dirinya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesaat kemudian, sistem kebangkitan tak terbatas aktif, mengubah segalanya sepenuhnya. Sebuah layar muncul, memberitahunya bisa memilih kelas awal manapun. Sistem menjelaskan dia bisa mendapat kelas acak baru atau meningkatkan yang sudah ada. Pemuda itu bingung dengan gagasan akumulasi elemen dan apa maksudnya. Dia lalu sadar bisa memilih kelasnya sekarang dan mendapatkan yang baru di masa depan. Ini berarti dia bisa memiliki kelas dari semua tingkatan, bahkan kelas spesial. Sistem membenarkannya, tapi kelas berikutnya akan didapat secara acak. Balver muncul di benaknya, berkata akan memberinya sedikit dorongan lagi. Bayi akhirnya paham hadiah dari sang iblis dan merasakan kekuatan mengalir. Dia kini punya kemampuan kebangkitan tak terbatas dan bisa mengendalikan 5 elemen. Sistem memperingatkannya bahwa setelah pilihan pertama, bar elemennya akan diatur ulang. Dengan senyum percaya diri, sistem memintanya memilih dengan hati-hati. Sementara di luar, para siswa bertanya-tanya mengapa dia begitu lama. Akhirnya, pintu ruangan terbuka dan Ba berjalan keluar dengan tenang. Guru Hong menghampirinya, penasaran dengan kelas yang dia bangkitkan. Dengan raut wajah sedih, anak itu berkata bahwa sayangnya dia akan mengecewakan semua orang. Bai mengungkapkan dia bangkit sebagai prajurit nuklir dengan kualitas hijau terburuk. Sang guru tampak kecewa dengan hasil muridnya, tapi dia berusaha menyemangatinya untuk tidak menyerah karena banyak yang tetap berhasil menonjol. Pemuda itu menolak untuk dihibur, membuat sang guru mengira hatinya hancur berkeping-keping. Sang guru menyarankannya istirahat karena proses kebangkitan sangat melelahkan. Namun, di dalam hati, bayi justru menahan tawa melihat situasi ini. Dari kekawan, si Perundong Hong mengejek sang guru karena optimismenya yang berlebihan. Raut wajah pemuda itu langsung mengeras begitu mendengar ucapan si perundung sekolah. Sang guru menyadari provokasi itu dan menatapnya dengan ekspresi yang sangat tidak bersahabat. Si perundung berkata, kenyataan tak seindah dongeng. Ia menjelaskan, memiliki peringkat debu berarti selamanya akan menjadi yang terendah. Hong melanjutkan, para dewa hanya memilih yang kuat, sementara yang lemah ditakdirkan untuk dihina. Mendengar kata dewa, kobaran amarah yang murni langsung menyala di mata bayi. Si perundung menjelaskan kalau peringkat debu harus duduk di belakang kelas. Dengan wajah dingin, Guru Hong dan bayi mendengarkannya. Dia melanjutkan, inilah masyarakat yang lemah sama sekali tidak punya masa depan. Yang kuat mendapat sumber daya terbaik, sementara yang lemah terlupakan. Si perundung mencibir ide, mengubah nasib dengan kerja keras, menyebutnya omong kosong. Guru Hong pun setuju bahwa akademi memang cerminan dari cara kerja masyarakat. Hong berkata, karena gurunya peringkat rendah, dia hanya bisa jadi pekerja tak berguna. Peringkat debu sebaiknya pulang saja, agar tak menghabiskan sumber daya negara. Muak mendengar semua omong kosong itu. Bayi langsung merebut cangkir dari tangan si perundung. Kemudian dia mengusapkan cangkir itu ke wajah si perundung. Si perundung terkejut. Cairan menetes di wajahnya saat dia terpaku. Apa yang kau lakukan? Tanyanya kesal. Basah kuyup oleh minuman. Dengan tatapan serius, bayi berkata dia tak suka mendengar omong kosong yang keluar dari mulutnya. Si perundung tertawa menggila, lalu bersiap menyerang. Hong menciptakan energi ungu di tangannya dan melancarkan serangan langsung ke arah bayi. Sang guru mencoba turun tangan, tapi semua sudah terlambat untuk menghentikan serangan si perundung. Dia memakai serangan dasar Stellar Assassin untuk memperkuat serangannya. Namun, pahlawan kita tak gentar dan menyiapkan serangan balasan cepat. Bayi memunculkan cahaya keemasan di tangannya dan dengan mudah menahan serangan itu. Si perundung sangat terkejut serangannya bisa ditangkis semudah itu. Dia tidak habis pikir, bagaimana seorang yang baru bangkit di level rendah bisa melakukan itu. Bayi tak hanya menangkis, ia juga mendaratkan serangan balasan telak.
Dengan mata bersinar keemasan, dia menunjukkan dirinya bukan lawan yang bisa diremehkan. Serangan balasan itu membuat Hong terpental dengan kekuatan dahsyat. Semua orang di sana terkejut melihat si perundung dikalahkan dengan begitu mudah. Hong terbatuk hebat, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tak bisa berkata-kata, sadar telah dikalahkan oleh orang yang diremehkannya. Sementara pahlawan kita, dengan cahaya di tangan, terlihat begitu percaya diri dan kuat. Dia sendiri bertanya-tanya, apa yang barusan terjadi dan bagaimana dia bisa melakukannya. Teman-teman si perundung juga bingung bagaimana dia bisa membalas serangan itu. Bai mengungkapkan kalau dia memilih kelas ini yang memiliki pedang cahaya. Sambil tersenyum percaya diri, dia berkata, "Aku sudah terbiasa dengan pertarungan semacam ini." Hong tak percaya dan menyebutnya hanya keberuntungan semata. Dia lalu menyombongkan dirinya sebagai peringkat abis yang langka dan jauh berbeda dari pahlawan kita. Guru Hong sadar itu bukan keberuntungan dan mulai tertarik. Dia menyadari Bai memakai skill gerakan tingkat tinggi khusus kelas warrior. Parry adalah kemampuan untuk menahan serangan tepat di saat terkuatnya. Jika digunakan dengan tepat, teknik ini memantulkan semua kerusakan fisik kembali ke lawan. Sang guru tertegun. Bahkan dia tak bisa menguasai teknik itu setelah berlatih bertahun-tahun. Bagaimana bisa seseorang tanpa pengalaman melakukannya dengan sempurna? Hong mengambil sebilah pedang dan bertanya, apakah Bai siap untuk dihajar? Dia berteriak akan memberi pelajaran pada Bai di depan semua orang. Namun, pahlawan kita berkata dia punya alasan memilih kelas terlemah. Dia teringat pada kehidupan masa lalunya dan bagaimana dia berjuang untuk menjadi lebih kuat. Bai tersenyum yakin dan berkata, menilai masa depan orang dari kelahirannya adalah kesalahan terbesar. Sebuah penjelasan tentang kemampuan blok dan parry pun muncul. Semua orang di sekitar bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan bertarung di tengah sekolah? Para murid lain cemas karena penggunaan kekuatan dan pertarungan sangat dilarang di sekolah. Ayah Hong adalah pejabat tinggi dan pamannya kepala sekolah. Murid berkacamata itu ketakutan dan bertanya pada guru apa yang harus mereka lakukan. Guru Hong sendiri juga bingung harus berbuat apa dalam situasi yang rumit ini. Dia mencoba menenangkan mereka, berkata kalau mereka semua bisa menjadi rekan nantinya. Tapi si perundung menolak dan tak akan membiarkan pahlawan kita lolos begitu saja. Dia bersumpah akan menunjukkan pada semua orang perbedaan antara seorang terpilih dan pecundang. Dengan tatapan penuh benci, Hong berkata perbedaan mereka bagaikan jurang. Sang guru berpikir, perbedaan kualitas itu terletak pada bonus atribut mereka. Peringkat debu mendapat bonus 100%, yang sebenarnya tak mengubah apapun. Peringkat A profesi yang sama dapat bonus 150%. Sedangkan Hong dengan rank abis, atributnya meningkat 200%. Artinya, atribut Hong 2 kali lipat lebih kuat. Murid berkacamata itu yakin Bai pasti akan kalah telak. Dia heran, kenapa Bai memprovokasi orang yang jauh lebih kuat darinya? Untuk bertahan, kau harus hindari yang lebih kuat. Hikatak, bisa kau harus belajar menelan harga diri. Menurutnya, konfrontasi langsung adalah pilihan paling bodoh. Menantang yang kuat hanya akan membawa malu. Hong pun mengaktifkan skill keganasannya untuk meningkatkan serangan. Guru Hong berteriak, menyuruh Bai untuk waspada terhadap serangan itu. Mustahil Bai bisa menahannya. Dengan senyum licik, Hong menantangnya untuk menghindari pukulan itu. Tapi Bai tersenyum percaya diri. Tak perlu menghindar. Dia mengaktifkan kemampuan kegesitannya, menambah kecepatan 50%. Dengan kemahiran 100%, dia memakai kilat instan dan menghindari serangan itu. Si perundung terkejut. Bai muncul di belakangnya dalam sekejap. Dia tak percaya Bai bisa bergerak secepat itu. Bai lalu melancarkan serangan cepat dan tepat, mengejutkan si perundung. Hong jatuh tersungkur, tak mengerti apa yang terjadi. Dengan tatapan dingin, Bai berkata sampah harusnya di tempat sampah. Orang-orang di sekitarnya bingung, mengira perundung itu jatuh sendiri. Guru dan murid lain juga tak melihatnya. Qian, gadis berambut merah muda, menatap dengan tatapan penasaran. Dia sadar Bai memakai skill unik, prajurit, kegesitan, dan kilat instan versi canggih untuk menghindar. Qian heran bagaimana dia bisa melukai lawannya dalam satu gerakan. Ketua kelas itu sadar
Bayi tak hanya menguasai skillnya, tapi juga menerapkannya dengan sempurna. Dia bahkan memastikan tidak melanggar aturan sekolah di depan umum. Notifikasi muncul, dia dapat pengalaman, dan poin elemen. Bayi sadar harus segera membersihkan para laboran. Si perundung bangkit dan bersumpah tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengambil pedangnya dan bersiap menyerang lagi. Dengan tatapan marah, Hong bersumpah akan menghabisinya. Namun, pahlawan kita tampak tenang dan berkata cukup untuk hari ini. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan bertanya, apa dia belum cukup malu? Si perundung membeku, itu adalah pamannya. Kepala sekolah menyuruh semua pulang karena akhir pekan. Mereka diminta memberitahu keluarga tentang profesi baru mereka. Kata rumah memicu sebuah kenangan penting dalam hidup Bayi. Dengan tatapan serius, kepala sekolah menatapnya dan menghampirinya. Kepala sekolah menegurnya sambil menepuk pundaknya. Bayi sadar, kembali 20 tahun membuat orang-orang yang hilang kini masih ada. Lalu dia teringat sesuatu yang sangat penting yang sempat terlupakan. Tanpa pikir panjang, Bayi langsung berlari pergi. Guru Huang dan kepala sekolah bingung dengan tindakannya yang tiba-tiba. Dengan kesal, kepala sekolah menyuruhnya lebih mengawasi muridnya dan akan melupakan masalah ini. Sang guru membungkuk dan meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan muridnya. Di ruang kepala sekolah, Hong mengeluh dia kalah karena beruntung. Dia tak terima kalah dari seseorang yang dianggapnya sampah. Kepala sekolah bilang itu omong kosong, bukan keberuntungan. Dia bertanya apa keponakannya tahu apa yang Bayi lakukan. Dia menjelaskan Bayi memakai skill tingkat tinggi kilat instan. Sebelum menyerang, dia menemukan titik lemah pertahanannya. Kepala sekolah berkata, bahkan dia yang berpengalaman 15 tahun pun tak bisa melakukannya. Sesempurna itu, dia membandingkannya seperti pemain pro melawan amatir dengan kontrol dasar. Sementara itu, Bayi berlari menyusuri jalanan kota dengan satu tujuan. Selain balas dendam, ada hal yang jauh lebih mendesak. Tiba di depan gedung, dia berhenti dan menarik napas dalam. Dia teringat tragedi di kehidupan lalunya di tempat itu. Kenangan pahit saat keluarganya dalam bahaya kembali muncul. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi di sana, dan dia harus mencegahnya. Dengan tekad di matanya, dia bersumpah akan menghentikannya, apapun risikonya. Sebuah layar menunjukkan status Bayi, prajurit nuklir level 1. Layar lain menunjukkan status Hong, pembunuh bintang dengan bonus 200%. Di rumah, ayah Bayi sedang menonton acara komedi di televisi. Dia tertawa terbahak-bahak melihat lelucon sang komedian. Di dapur, ibu sang pemuda tampak tenang sedang mencuci piring. Pahlawan kita mengamati ibunya dari jendela sebelum masuk. Begitu di dalam, ayahnya menyapa dan bertanya, kenapa dia pulang cepat? Dengan wajah serius, pemuda itu hanya diam, mengamati kedua orang tuanya. Dia menatap ibunya dari jendela dapur dengan perasaan campur aduk. Dengan mata berkaca-kaca Bayu Bebe Ziki, ibu, penuh dengan kerinduan, sang ibu melihatnya dan tersenyum. Lega putranya baik-baik saja. Wanita itu mendekat dan berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Dengan senyum lembut, dia bilang sudah menyiapkan makanan kesukaannya. Pahlawan kita terdiam sejenak sebelum membalas isyarat ibunya. Bayi tersenyum dan memberi isyarat ingin makan ikan acar. Bukan mie. Ibunya menjawab, mungkin besok, karena mie sudah disiapkan. Pemuda itu bersikeras, mengatakan dia sangat ingin makan ikan hari itu. Dengan isyarat menyerah, sang ibu setuju memasak permintaannya. Dia pun berbalik untuk pergi membeli bahan-bahan. Sang ayah lalu berkata, ibunya bisa pergi sendiri tanpa perlu ditemani. Ayahnya bertanya ada apa dan kenapa dia tidak menyapanya. Dia mendekati putranya, menanyakan bukankah hari ini adalah hari kebangkitannya. Dengan senyum antusias, dia menyuruh putranya cepat berbagi kabar baik. Sang ayah mengambil 2 botol minuman untuk merayakan kebangkitan putranya. Dia mengaku pulang kerja lebih awal hanya untuk merayakannya. Bayi dengan ekspresi serius berbohong bahwa dia tidak bisa bangkit hari itu. Dia bilang prosesnya terlalu lama dan dia tidak sempat ikut. Ayahnya menjadi murka dan menyebut putra tetangga bangkit sebagai peringkat brilian. Sambil memejamkan mata, pemuda itu hanya mendengarkan kata-kata kasar ayahnya. Menurutnya, putranya harusnya setidaknya peringkat abis sepertinya. Sang ayah mendekat, mengaku telah bekerja keras dan memberikan segalanya. Dengan tatapan mengancam,
sang ayah menuntut kelas apa yang diperoleh putranya. Aura merah menyelimuti pria itu saat menekan putranya. Pemuda itu ragu menjawab, takut akan reaksi sang ayah. Kehabisan sabar, sang ayah menghantamkan botol ke kepala putranya. Ba lalu mengungkapkan, dia bangkit sebagai peringkat debu, yang membuat ayahnya makin murka. Sang ayah berteriak, bertanya apa dia mau mempermalukannya dengan peringkat serendah itu. Bayi berpikir ayahnya bukan hanya seorang Awoken, tapi juga pria yang sangat kasar. Dia ingat ayahnya selalu agresif dan tak bisa mengendalikan emosi. Dia kemudian teringat apa yang terjadi di hari kebangkitannya di kehidupan lalu. Di kehidupan lalunya, sang ayah malu dengan hasilnya dan memulai pertengkaran hebat di rumah. Seperti biasa, ibunya berdiri di depan untuk melindunginya dari amukan sang ayah. Dulu, dia terlalu lemah dan takut untuk berbuat apa-apa. Sang ayah melampiaskan seluruh amarahnya pada sang ibu selama 1 jam penuh. Hari itu, kaki ibunya patah dan mentalnya menjadi tidak stabil. Dengan putus asa, pemuda itu menangis, tak berdaya menolong ibunya. Kembali ke masa kini, sang ayah terus menyerangnya tanpa ampun. Bayi berpikir dia memilih kelas prajurit nuklir karena karakteristik spesialnya. Sang ayah menyuruhnya bangkit dari lantai untuk melanjutkan pertarungan. Bayi ingat, ayahnya adalah prajurit listrik kelas C peringkat abis. Berbeda dari perundung di sekolah, ayahnya punya banyak pengalaman tempur. Pemuda itu sadar, tidak mungkin dia bisa mengalahkan ayahnya saat ini. Sang ayah berteriak, seharusnya dia tak membiarkan ibunya melahirkan orang tak berguna sepertinya. Bayi sadar, dia tak boleh membiarkan ibunya ada di dekatnya. Setidaknya dia berhasil membuat ibunya keluar rumah sebelum pertarungan dimulai. Tak disangka, sang ibu kembali dan tas belanjaannya jatuh. Bayi sangat terkejut melihat ibunya pulang begitu cepat. Sang ibu muncul di pintu dan melihat pemandangan kekerasan di hadapannya. Dia bertanya-tanya kenapa ibunya kembali secepat ini. Apa karena ingin memberinya makan? Sang ibu tak tega membiarkannya lapar dan bergegas pulang. Sang ibu ketakutan melihat suaminya mendekat dengan penuh amarah. Sang ayah berkata dengan hina, akan melihat sampah macam apa yang dilahirkannya. Sebuah layar kembali menunjukkan status Bea sebagai prajurit nuklir level 1. Layar lain menunjukkan status sang ayah sebagai prajurit listrik kelas C di penjara. Seseorang bilang dia yang pertama memajukan profesinya dengan level hijau. Seorang pria bertanya kenapa dia maju begitu cepat sebagai Awaken. Dia juga menyebut pemuda itu langsung berubah ke level platinum. Di sel penjara, seorang pria bertanya kenapa bayi di penjara di sana. Pemuda itu menjawab bahwa orang yang dia habisi pantas menerima nasib itu. Dia teringat bagaimana ayahnya dengan kejam mengakhiri hidup ibunya. Dengan mata penuh kebencian, pemuda itu tak percaya dengan apa yang terjadi. Sang ayah menatap tajam ibunya dengan tatapan murka dan bersiap menyerangnya. Sang ayah melayangkan serangan tanpa ampun, mendorongnya hingga terhempas ke dinding tanpa menggunakan kemampuan. Kekuatan seorang Awaken memang jauh melampaui manusia biasa. Orang normal takkan sanggup menahan hantaman sekuat itu. Jeritan kesakitan sang ibu membuat pemuda itu putus asa. Ia terbaring tak berdaya di lantai, sementara ibunya berusaha melindunginya. Pria itu mengunci pintu, lalu mendekat dengan tatapan mengancam yang mengerikan. Dia mengaku bahagia saat tahu akan memiliki putra, berharap keluarga B bisa bangkit kembali. Dia menyombongkan diri bahwa tak seperti saudaranya. Kejayaan leluhur keluarga B bergantung padanya. Sang ibu ketakutan, meratapi mengapa profesi yang dibangkitkan putranya begitu lemah. Ayahnya tak terima putranya memiliki profesi paling tak berguna. Ia menyalahkan gen istrinya, lalu menyerangnya dengan kursi. Sang ibu terkena serangan itu dan jatuh ke lantai menahan sakit. Sebuah layar kembali menjelaskan efek kemampuan kilat instan. Bayu menggunakannya untuk muncul di antara ayah dan ibunya. Dengan gerakan secepat kilat, dia menahan serangan ayahnya. Tatapannya tajam saat berkata, "Jangan sentuh ibuku." Ayahnya terkejut, namun merasa sikap putranya yang protektif itu menarik. Sang ibu ketakutan, mencoba memberi isyarat pada anaknya. Dengan senyum licik, ayahnya berkata bahwa putranya sudah dewasa.
Seisi rumah berantakan saat pertarungan ayah dan anak itu dimulai. Pahlawan kita tahu ia harus fokus menahan serangan sebelum membalas. Ia bersiap menangkis serangan ayahnya dengan pedang cahayanya. Menggunakan kemampuan Perry, Bayu mencoba menangkis serangan dan memantulkan kerusakannya. Namun, serangan ayahnya menembus pertahanannya dan menghantamnya dengan keras. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Pemuda itu merasakan tulangnya retak. Menyadari pertarungan ini akan sangat sulit, terkena pukulan di dada. Pemuda itu terluka parah. Ayahnya mengaktifkan kemampuan petir hitam untuk meningkatkan kekuatan. Dia melancarkan hantaman telak ke kepala putranya, membuatnya terpana. Dengan senyum licik, ayahnya bertanya, apa putranya tidak terlalu gegabah. Pemuda itu memutuskan menerima serangan itu dengan berani. Ayahnya mengejek keberanian putranya, berkata yang lemah pantas menerima akibatnya. Dengan tekad agar tragedi tak terulang, ayahnya meraih kursi dan bertanya, apa putranya merasa hebat karena telah bangkit. Dia bersiap menyerang putra dan istrinya dengan kursi itu dalam amarah. Tiba-tiba, seseorang menggedor pintu dengan keras dan berteriak meminta mereka membuka pintu. Ayahnya terganggu, sementara sang ibu memeluk putranya untuk melindunginya. Pahlawan kita tahu bantuan yang ditunggunya telah tiba. Ayahnya membuka pintu dengan marah dan bertanya, siapa yang berani mengganggunya? Dua inspektur polisi muncul, bertanya mengapa pintu tidak dibuka. Ayahnya kaget melihat wakil kapten inspektur di rumahnya. Para petugas mengatakan, mereka mendapat laporan tentang seorang buronan yang bersembunyi di gedung itu. Mereka menunjukkan poster buronan bergambar pria berkerudung. Ayahnya tertawa dan berkata, pasti akan melapor jika melihatnya. Sang ibu membersihkan wajah putranya sementara ayahnya mencoba menutupi keadaan. Petugas itu lalu bertanya keadaan putranya. Curiga dengan pemandangan itu, ayahnya beralasan putranya ceroboh dan terjatuh. Bayu menyela ayahnya dan berkata, bukan itu yang terjadi. Ayahnya terkejut mendengar tuduhan putranya di depan petugas. Sebuah layar menjelaskan konsep kemajuan. Kebangkitan kedua untuk meningkatkan kekuatan. Ternyata 18 menit sebelumnya, pemuda itu menelepon polisi untuk melaporkan penjahat tersebut. Ia tahu tim keamanan akan mengejar buronan itu. Ayahnya menyangkal tuduhan itu dan berkata takkan pernah menyakiti putranya sendiri. Bayu lalu menunjukkan lukanya dan berkata, dokter bisa memeriksanya. Petugas itu diam, mengamati situasi dan mencurigai sang ayah. Bayu kemudian mengutip undang-undang yang mengizinkan penahanan awakened yang menggunakan kekuatan untuk kekerasan domestik. Para petugas terkejut mendengar anak itu mengutip hukum dengan begitu presisi. Ayahnya sadar telah dijebak dan menjadi murka pada putranya. Inspektur kemudian menahan ayahnya atas tindakan kekerasannya. Sang ayah memberontak saat ditangkap dan berteriak pada putranya saat dibawa petugas. Dia bersumpah akan membalas dendam begitu keluar dari penjara. Sang ibu melihat kejadian itu dengan ketakutan. Pemuda itu menoleh ke ibunya dengan wajah penuh luka dan mencoba menenangkannya. Sang ibu memeluknya dengan cemas, dan dia berkata semua sudah baik-baik saja. Bayu berpikir ia berhasil melindungi ibunya dan kini punya waktu 15 hari. Dia berjanji ini akan menjadi yang terakhir kalinya, dan ia punya cukup waktu untuk menjadi lebih kuat. Dia tak akan menerima pukulan ini sia-sia. Inilah kesempatannya untuk mengambil keuntungan. Di tengah kekacauan, tangannya berhasil meraih kunci brankas ayahnya. Dengan kunci ini, ia tahu takdirnya akan berubah dan membuatnya lebih kuat. Ia ingat, isi dari brankas itulah yang menaikkan peringkat ayahnya. Bagi lalu pergi ke kamar ayahnya untuk mencari brankas rahasia itu. Ayahnya menyembunyikan brankas itu, bahkan dari keluarganya sendiri. Ia menggunakan kunci untuk membuka brankas dan mengambil isinya. Di kehidupan lalu, ia baru tahu keberadaan brankas ini setelah ayahnya tiada. Berbekal benda dari brankas itu, ia yakin bisa menghadapi Dungeon Iblis sendirian. Dia sadar Dungeon Iblis adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan profesinya. Kini dengan senjata baru dan kepercayaan diri, bagi menuju Dungeon Iblis tersembunyi. Dia bersiap masuk dan menghadapi semua bahaya yang menantinya. Dengan tatapan tajam, ia bersumpah akan menjadi yang tercepat melampaui semua orang. Sebuah layar menjelaskan tentang Dungeon Iblis dan Profession Tears. Di ruang tahanan, para petugas berkata, peringatan kejahatan itu ternyata alarm palsu.
Sang ayah yang ditahan hanya bisa melihat para petugas membahas kasusnya. Mereka khawatir jika penjahat itu ada di kota, akan menjadi masalah besar. Para petugas lalu membahas kembalinya kapten mereka. Di dalam sel, ayahnya memohon ampun, berbohong ini adalah yang pertama kalinya. Ia mencoba menyuap petugas dengan menyebut kelahiran anak wakil ketua. Petugas itu membentaknya karena mencoba menyuap dan mengingatkannya akan masa lalunya di guild. Dia bertanya apa ayahnya sadar kenapa nasibnya jadi seperti ini. Sang ayah terdiam, tak mampu menjawab pertanyaan petugas itu. Petugas lain memperingatkan jika suapnya ketahuan, hukumannya akan jauh lebih berat. Petugas menutup sel dan menyuruhnya tenang. Dengan marah sang ayah bersumpah akan membalas dendam pada putranya saat ia bebas. Melihat ibunya tertidur, bagi tahu ia harus jauh lebih kuat hanya dalam 15 hari. Dia sadar Dungeon Iblis adalah satu-satunya pilihannya. Dungeon adalah ruang paralel yang muncul di mana saja lewat sebuah portal. Kebanyakan dungeon dijaga oleh guild para Awaken yang mengontrol akses masuk. Di dalamnya ada monster iblis dan sumber daya berharga. Namun dungeon sangat berbahaya dan butuh sebuah tim untuk masuk. Ia teringat di kehidupan sebelumnya, ada dungeon yang baru ditemukan 5 tahun kemudian. Dungeon peringkat F biasanya butuh 3 Awaken peringkat E. Dungeon peringkat E butuh tim 5 orang, 3 peringkat E dan 2 peringkat D. Berdasarkan perhitungannya, ia yakin dungeon ini punya kemungkinan 90% peringkat F. Bagi memasuki dungeon rahasia, level terendah yang bisa ia hadapi. Di dalam, ia merasakan energi aneh dan bersiap untuk apapun. Dia tahu tempat ini berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dengan tekad bulat, ia harus naik level secepatnya. Sendirian. Begitu masuk, Bagi langsung memeriksa statusnya. Sekarang sebagai prajurit inti peringkat E, tempat itu diselimuti es dan salju. Dia menduga ini adalah wilayah sempurna bagi monster sihir elemen awan. Sambil berjalan, ia mengamati lingkungan es itu. Saat bersiap, ia menemukan monster raksasa berhibernasi di antara kerangka mereka yang kurang. Beruntung, pemuda itu mengenali makhluk itu sebagai beruang Icefield, peringkat EBE yang sedang berhibernasi. Tiba-tiba, sebuah cakar raksasa menghantamnya, namun ia berhasil menghindar. Ia sadar, dungeon ini peringkat E dan ada 10% kemungkinan menemukan monster ini. Bagi berpikir, jangan-jangan dungeon ini tidak ditemukan karena makhluk-makhluk yang berhibernasi ini. Seekor serigala hutan peringkat E yang haus pertarungan muncul dan menerjangnya dengan sekuat tenaga. Serigala itu menyerang dengan cepat dan pemuda itu bersiap tempur dengan senjatanya. Ia melompat melewati serigala dan bersiap menebas makhluk itu dengan pedangnya. Dengan tebasan akurat, ia mencoba menyerang serigala. Tapi makhluk itu sangat lincah. Serigala itu melompat menyerang dengan cakar dan taring tajamnya. Tanpa ragu, dengan tatapan buas, makhluk itu bersiap menerkam pahlawan kita. Pemuda itu menghindar dan bersiap melakukan serangan balasan. Dengan gerakan cepat, ia mendaratkan tebasan telak dan menumbangkannya. Tubuh serigala itu jatuh ke tanah dan Bagi mundur selangkah, bersiap untuk lawan berikutnya. Pedang yang ia ambil dari brankas ayahnya adalah peringkat A dan memberinya peningkatan status. Ia mulai merindukan masanya saat menjadi peringkat lebar yang jauh lebih kuat. Dengan mengalahkan serigala itu, ia mendapat pengalaman dan poin elemen awan. Tiba-tiba, ia mendengar geraman dan berbalik. Ternyata sekawanan serigala hutan muncul dan mengepungnya. Bagi sadar aroma pertarungan telah menarik semua serigala di area itu. Dengan tatapan serius, dia menduga para serigala akan menyerangnya serentak. Benar saja, kawanan itu menyergap dengan cakar dan taring tajam, tanpa memberinya celah. Dengan satu serangan telak, dia menghantam titik vital seekor serigala dan menumbangkannya. Dia menghindari terkaman serigala lain dan langsung membalas. Dengan gerakan cepat, dia menyerang serigala berikutnya dan menumbangkannya dengan sabetan akurat. Bayi terus menghadapi kawanan itu, menghindar dan membalas serangan dengan presisi tinggi. Dengan satu jurus pamungkas, dia bersiap mengakhiri perlawanan para serigala. Dia memutar bilahnya dan menyerang sisa kawanan itu dengan tebasan kuat. Serangan itu mengenai semua serigala secara bersamaan, menumbangkan mereka dalam sekejap. Setelah menaklukkan kawanan itu, dia sadar Raja Serigala menantinya. Sang raja pun muncul,
menyerangnya dengan kecepatan dan kekuatan yang mengagumkan. Dengan sebuah tebasan cepat, pemuda itu menghantam sang Raja Serigala dan menumbangkannya. Berkat menaklukkan sang raja, dia mendapat item langka, berlian serigala salju. Dengan ini, dia akhirnya berhasil naik ke peringkat D. Notifikasi muncul, dia naik level dan dapat 12 poin atribut. Levelnya terus naik, memberinya lebih banyak poin untuk memperkuat statusnya. Meskipun baru menumbangkan 20 serigala, dia sudah merasa tenaganya terkuras habis. Bayi sadar dia butuh ransel dimensional untuk membawa lebih banyak barang. Apalagi berlian serigala salju adalah item langka yang sangat berharga di pasaran. Untuk menjelajahi dungeon tingkat tinggi, dia perlu bergabung dengan sebuah guild. Impian para siswa adalah direkrut oleh guild setelah kelulusan mereka. Dia teringat ayahnya yang tertahan di peringkat C setelah dikeluarkan dari sebuah tim. Bayi tahu menjelajah sendirian itu lambat. Ditambah lagi hawa dingin dungeon menguras staminanya dengan cepat. Melihat kawanan serigala baru, sebuah ide cemerlang muncul. Dia berlari ke dalam hutan, memancing para serigala untuk mengejarnya. Dengan pedangnya, dia menebang pohon untuk menciptakan sebuah perangkap. Kawanan serigala itu mengikutinya dan masuk ke dalam jebakan yang telah dia siapkan. Dia terus memancing monster lain ke dalam jebakannya di hutan. Seekor ular raksasa dan makhluk lain terpikat oleh keributan dan umpannya. Para serigala dan monster lain ikut mengejarnya tanpa menyadari perangkap yang menanti. Dengan satu langkah cepat, dia memicu jebakan dan menjauh. Bayi memperhatikan dari kejauhan, strateginya berjalan dengan sempurna. Semua monster di area itu berkumpul di satu titik karena suara bising. Sebuah ledakan dahsyat pun terjadi, menaklukkan semuanya sekaligus. Dia tahu suara bising itu pasti membangunkan makhluk yang berhibernasi. Bongkahan es itu retak, menampakkan sesuatu dari dalamnya. Beruang es terbangun karena keributan dan bersiap menyerang. Makhluk itu terlihat sangat marah dan siap menerkam mangsanya. Ia menyerang apapun yang bergerak, menghancurkan monster-monster di sekelilingnya. Pahlawan kita memanfaatkan kekacauan itu untuk mengalahkan monster dan meraih pengalaman. Bayi tahu dia hanya perlu menghindar dan menunggu momen yang tepat. Dengan pedangnya, dia menaklukkan monster satu persatu sambil mengumpulkan item. Bantuan beruang itu membuatnya bisa menghemat stamina dan naik level dengan cepat. Dia mendekati seekor ular raksasa, bersiap melancarkan serangan akhir. Untuk mendapatkan poin pengalaman, dia harus menjadi orang yang memberikan serangan penentu. Para monster yang tersisa bersiap menyerangnya secara serentak. Walaupun dibantu beruang, dia merasa lelah setelah pertarungan yang panjang. Sambil menggenggam pedang, dia bersiap untuk tahap selanjutnya. Bayi sadar bahwa medan es itu sudah rapuh akibat semua kehancuran. Dengan tatapan cemas, dia melihat permukaan es di bawah kakinya mulai retak. Jasad para monster jatuh ke jurang saat esnya hancur. Beruang dan monster lain juga ikut terjatuh saat pijakan es itu pecah. Dengan satu hantaman kuat, dia menghancurkan es dan mengalahkan sisa monster. Dia baru sadar medan itu adalah jembatan es di antara dua tebing. Jembatan es itu pun runtuh, membuat semua monster jatuh ke dalam jurang. Dia berhasil melarikan diri tepat pada waktunya dan menyaksikan para monster terjatuh. Bayi kembali naik level dan mengumpulkan item dari mereka. Dia tahu bahwa sebagian besar monster telah takluk berkat strateginya yang cerdik. Sekarang, dia hanya perlu membereskan yang tersisa dengan sisa staminanya. Dia membuka gelar baru yang menaikkan statusnya sebesar 10%. Bayi ingat setiap dungeon, iblis pasti punya bos terakhir. Dia pun bertanya-tanya mengapa bos dungeon ini belum juga muncul. Beruang es dan serigala yang tersisa mengepungnya, bersiap untuk menyerang. Beruang itu mengaum lalu menerjang pahlawan kita dengan puas. Dia sadar makhluk itu memakai sihir es untuk menyerangnya. Bayi sadar dugaannya keliru. Makhluk itu tidak seperti yang dia kira. Sebuah cahaya biru menghantamnya, membuatnya terkejut akan kekuatan serangan itu. Dia berhasil menghindar tipis dari serangan itu dan menyadari sifat asli musuhnya. Rupanya makhluk itu menunggu saat yang tepat untuk menyerang ketika dia lelah. Beruang es itu membekukan sekelilingnya untuk menjebak sang pemuda. Dengan terperangkapnya pemuda itu, sang beruang bersiap melancarkan serangan akhir tanpa ampun. Beruang itu menyerang dengan cakar esnya, membuat pemuda itu terpojok. Dia terkejut melihat kekuatan serangan itu dan mencoba melindungi diri. Model,
Bayi sadar kalau jembatan es itu adalah bagian dari jebakan bos Dang Jen. Sang bos hanya perlu muncul di akhir untuk mengambil semua hadiahnya. Dia menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di dungeon level rendah ini. Bos sejati Dang Jen akhirnya menampakkan diri, bersiap untuk konfrontasi terakhir. Dia adalah iblis petarung elemen awan level 10. Dengan senyum licik, sang bos bersiap untuk pertarungan akhir melawan pemuda itu. Pahlawan kita membeku, menyadari dirinya dalam situasi sulit. Sebuah layar menampilkan informasi bos. Iblis sihir elemen berisiko tinggi. Di dungeon tersembunyi, bos dan anak buahnya mengamati pemuda yang membeku. Bayi tahu jika dia diam terlalu lama, dia bisa berakhir karena hipotermia. Anak buah bos maju untuk menyerang pemuda itu selagi dia tidak berdaya. Sang bos memerintahkan anak buahnya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia sadar tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya untuk kabur. Dengan tatapan penuh tekad, dia fokus memecahkan es yang menjebaknya. Anak buah bos mengepungnya, siap melancarkan serangan akhir. Dengan ledakan energi, dia menghancurkan es itu dan membebaskan diri dari jebakan. Sang bos terkejut melihat pemuda itu berhasil lolos dari sihirnya. Menggunakan kemampuan menangkis, dia berhasil menghindar dan balas menyerang. Baya menggunakan seluruh energinya untuk memecahkan es, dan hanya tersisa sedikit stamina. Dia tahu bos butuh waktu untuk merapal sihir sekuat itu lagi. Dengan tatapan mantap, dia bersumpah akan mengalahkan bos sebelum itu terjadi. Bos merapal sihir es untuk mencoba menjebak pemuda itu lagi. Sihirnya justru mengenai anak buahnya dan lingkungan sekitar membeku sekali lagi. Dengan wajah yang terluka, dia bersiap untuk konfrontasi terakhir melawan sang bos. Beruang es itu adalah monster sihir elemen awan peringkat E. Bai tahu bahwa elemen inti secara alami dinetralkan oleh elemen awan. Dengan staminanya saat ini, dia bahkan nyaris tidak bisa mengalahkan kedua monyet itu. Jika lebih banyak monster muncul, kesempatannya untuk bertahan akan sirna. Anak buah bos menyerangnya dengan cakar dan gigi tajam mereka. Dia tahu jika tidak bisa mengalahkan mereka dengan cepat, dia akan berada dalam masalah besar. Bai bertarung dengan sekuat tenaga untuk melindungi diri dari serangan. Para monster menyerangnya serentak, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia menangkis serangan dengan pedangnya, tetapi pertarungan itu sangat sulit. Pemuda itu menyadari kekuatannya hampir habis untuk melanjutkan pertarungan. Beruang es maju untuk menyerangnya dengan cakar es yang tajam. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap menghadapi serangan terakhir beruang itu. Beruang itu menyerang dengan pukulan kuat, dan pemuda itu berusaha keras menghindar. Dia menggunakan pedangnya untuk bertahan dari serangan itu dan mencoba untuk selamat. Dengan tekad bulat, dia bersiap untuk pertarungan penentuan. Dia sadar hawa dingin dengan cepat menguras staminanya. Bos dungeon tertawa dengan tatapan licik dan menyiapkan sihir baru. Iblis itu melepaskan badai es untuk menyerang pemuda itu dengan kekuatan penuh. Bayi terkejut dengan cepatnya cooldown kemampuan si bos. Dengan raut khawatir, dia bersiap menghadapi sihir bos. Dengan tatapan fokus, Bayi bersiap menghadapi bos dungeon. Dia ingat pernah menghadapi situasi yang jauh lebih buruk di kehidupan sebelumnya. Bai tahu jika dia tetap di sini dan bertarung, peluangnya untuk selamat adalah 0. Dengan mata berbinar, dia menyadari butuh strategi baru. Dia berlari ke arah jurang dan melompat tanpa ragu sedikit pun. Sang bos dan anak buahnya melihatnya melompat ke arah akhir yang sudah pasti. Bai menggunakan es untuk melindungi dirinya dari jatuhnya dan serangan musuh. Pemuda itu membeku di udara saat dia jatuh ke dalam jurang yang gelap. Sang bos terkejut melihat dia memanfaatkan es itu untuk keuntungannya. Para anak buahnya hanya menonton, tidak mengerti strategi pemuda itu. Dia terus jatuh ke dalam jurang beku dan bersiap untuk benturan. Dengan tatapan mantap, dia fokus untuk selamat dari kejatuhan itu. B menggunakan es untuk meredam benturan dan mendarat dengan aman di dasar jurang. Suara pintu kamar yang terbuka membangunkan ibu pemuda itu. Dia heran, kenapa putranya bangun begitu siang di akhir pekan? Sang ibu terkejut tidak menemukan putranya di dalam kamar. Dia menemukan sebuah catatan di tempat tidur dan mengambilnya untuk dibaca. Dalam catatan itu, dia bilang pergi ke rumah teman dan tidak akan pulang larut. Sang ibu menyadari ada yang salah karena biasanya dia akan memberitahunya langsung. Dengan raut khawatir, dia bertanya-tanya,
apa yang terjadi pada putranya. Dia sadar anaknya bersikap aneh sejak dia pulang ke rumah. Di dasar jurang, pemuda itu menemukan dirinya di sungai yang beku dan dalam kondisi terluka. Dia ingat hampir 100 monster jatuh bersamaan dengan runtuhnya jembatan es. Dengan tangan beku, dia terbatuk dan mencoba pulih dari kejatuhan dan pertarungan. Bay naik level 3 kali, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan semua musuh. Dia sadar bahwa hanya sekitar 60 monster yang lenyap saat jatuh. Ini berarti sekitar 40 monster selamat dan berada di dasar tebing. Dia tahu bahwa di dasar tebing pasti ada sungai untuk meredam benturan saat jatuh. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap untuk fase berikutnya dari rencananya. Bay tahu satu-satunya kesempatannya untuk selamat adalah menggunakan opsi kedua. Namun, usahanya memecahkan es lagi telah menguras habis stamina dan tenaganya. Tubuhnya melemah karena luka parah dan hipotermia yang mendorongnya ke batas akhir. Dengan napas tersengal, ia sadar kekuatannya nyaris habis. Kondisi Bayu sangat kritis. Hipotermia dan kelemahan ekstrem menggerogoti tubuhnya. Sesosok makhluk bertaring tajam mendekat, siap melancarkan serangan terakhir. Penguasa Gletser, monster elemen awan peringkat E, telah muncul. Kesadarannya memudar. Ia mulai melihat bayangan teman-teman dan rekan timnya. Bayu teringat teman-temannya yang mengajaknya bersenang-senang. Ia melihat rekannya Lingu, tersenyum sambil meminta untuk dipeluk. Teringat juga penyihir muda Henialin yang mengajaknya makan bersama. Lalu sahabatnya Lucien yang meminta bantuan soal beberapa data. Ia melihat ibunya bertanya, apakah luka di kepalanya sangat sakit. Sebuah cahaya terang menyelimutinya, dan ia terbangun dari penglihatannya. Bos penjara bawah tanah itu bersiap menyerang dengan senyum jahat di wajahnya. Ia teringat para musuh yang menjatuhkannya dengan hina. Pengkhianat dari timnya pun muncul di ingatan, memberinya ancaman. Bayu teringat semua musuhnya berkata, inilah akhir baginya. Dengan tatapan tegas, ia bersumpah takkan ada lagi batasan dalam hidupnya. Kemarahan membuncah saat ia mengingat semua penyesalan masa lalunya. Bayu menyerang makhluk itu dengan pedangnya, mengerahkan seluruh tekad dan kekuatan. Makhluk itu terkejut dengan kekuatan pemuda itu yang bangkit tiba-tiba dan mencoba bertahan. Dengan tatapan penuh benci, ia berjanji takkan membiarkan tragedi terulang. Bayu tahu ia pernah kehilangan segalanya, dan itu takkan terjadi lagi. Ingatan saat ia pernah dikalahkan justru memompa tekadnya semakin kuat. Bayu melesat maju, melancarkan serangan dahsyat dan menentukan. Dengan teriakan perang, ia menghantam makhluk itu sekuat tenaga. Serangan itu telak mengenai makhluk tersebut, menumbangkannya dengan satu hantaman. Ia pun ambruk ke tanah, lelah namun menang setelah pertarungan yang sulit. Dengan senyum di wajahnya, ia memulihkan diri dan bersiap untuk masa depan. Bayu tahu, hanya situasi terdesak yang bisa memicu kenaikan kelasnya. Ia bersiap menghadapi monster itu dengan pedang dan aura keemasan. Bayu sadar, semua tindakannya diperhitungkan untuk mencapai momen ini. Makhluk-makhluk yang tersisa mengepungnya, siap untuk serangan terakhir. Gerombolan itu menatapnya dengan tatapan lapar dan buas. Ia sengaja menempatkan diri dalam bahaya demi membangkitkan perasaan lama. Bayu merasakan keputusasaan ekstrem dan adrenalin maksimal untuk memicu kemajuannya. Dengan mata bersinar keemasan, adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Perasaan kuat itu kembali, dan ia bersiap untuk kenaikan kelas. Kegagalan sistem mencegah kenaikan kelas, tapi ia mempelajari skill baru. Ia berhasil memperoleh skill tertinggi lebih awal dan siap menggunakannya. Dengan skill barunya, ia bersiap membersihkan dungeon ini untuk selamanya. Sebuah layar menunjukkan, ia telah mempelajari skill ahli pedang suci. Dengan tatapan mantap, ia bersiap menghadapi monster yang tersisa. Makhluk itu mengaum dan menerjang untuk menyerangnya dengan cakar tajam. Ia mengaktifkan skill barunya Sanctuary untuk melindungi diri dari serangan. Makhluk itu menyerang dengan ganas, namun skill itu melindunginya. Bayu menggunakan Sanctuary untuk menyerang balik dan mengalahkan semua lawannya. Dengan tatapan dingin, ia menyaksikan para makhluk itu tumbang. Ia menaklukkan semua makhluk yang tersisa dan meraih banyak sekali experience. Dengan tumbangnya penguasa Gletser, ia menyelesaikan dungeon dan mendapat experience tambahan. Energi kemasan mengalir di tangannya, merasakan kekuatan skill barunya.
Setelah bertarung, ia naik level, mendapat 12 poin atribut dan item langka. Dengan tatapan mantap, pemuda itu meraih gelar baru yang membuatnya lebih tahan terhadap es. Sebuah layar kembali muncul, mengonfirmasi ia telah mempelajari skill tertinggi, Sanctuary, sambil menatap ke atas. Ia bersumpah akan kembali untuk menaklukkan bos dungeon itu. Statusnya menunjukkan ia adalah prajurit nuklir kelas Cell dengan bonus kekuatan besar. Pedang peringkat AM miliknya meningkatkan atributnya, memberinya lebih banyak kekuatan, keberuntungan, dan stamina. Sebuah notifikasi mengonfirmasi kekalahan serigala hutan dan experience yang ia dapatkan. Beberapa serigala yang tumbang tergeletak, terus memberinya experience. Pemuda itu naik ke level 9 dan mendapat 12 poin atribut tambahan. Ia sadar sekarang jauh lebih mudah mengalahkan monster dan hawa dingin tempat itu nyaris tak terasa. Pemuda itu menjelaskan bahwa skill barunya mengumpulkan damage dan melepaskannya sekaligus pada musuh. Selain itu, skill tersebut memulihkan seluruh staminanya dan menghilangkan rasa lelah dari tubuhnya. Saat keluar dari jurang, ia berpikir harus segera pulang agar ibunya tidak khawatir. Dari kehauan, ia melihat sebuah rumah kecil di puncak gunung es dan menuju ke sana. Di dalam tempat itu, beberapa tengkorak tergantung sementara sesosok figur menantinya di belakang. Sosok itu ternyata adalah iblis kera dengan janggut putih panjang dan tatapan bijaksana. Iblis itu pun membuka mata merahnya, seolah merasakan kehadiran sang pahlawan. Tanpa ragu, bos penjara itu melesatkan serangan es dahsyat ke arah pemuda tersebut. Pemuda itu berhasil mencapai level 10 dan berkata pada si iblis kalau mereka bertemu lagi. Tanggal 23 Mei, ibu sang pemuda menatap cemas keluar jendela, khawatir akan kepergiannya. Ia bertanya-tanya mengapa putranya belum juga kembali ke rumah. Saat makan malam mulai dingin di meja, wanita itu telah menyiapkan hidangan istimewa untuk putranya. Ia hanya bisa berharap kalau putranya baik-baik saja. Kembali ke dalam penjara. Iblis kera itu tampak terkejut dengan keberanian pahlawan kita. Tanpa buang waktu, bos penjara itu kembali melancarkan serangan es kuat ke arahnya. Salah satu pengikutnya, iblis kera yang lebih kecil, muncul untuk membantu pertempuran. Makhluk itu menginjak tubuh beruang es yang sudah tak berdaya, memamerkan kekuatan dan dominasinya. Beruang es raksasa yang tadinya menjadi ancaman, kini tergeletak di tanah tak berdaya. Tak lama kemudian, beberapa iblis kera lain muncul dan mengepung pahlawan kita di dalam penjara dengan tatapan percaya diri. Bayi berkata mereka bertemu lagi, siap untuk pertarungan ulang. Ia berdiri di atas tubuh beruang raksasa, dikelilingi makhluk yang telah ditaklukkannya. Bos penjara itu hanya menyaksikan para pengikutnya mendekat untuk menyerang sang prajurit muda. Dengan sebuah geraman, iblis itu seolah memberi perintah agar para pengikutnya menyerang tanpa ampun. Sang pahlawan pun menerjang maju dan menebas salah satu pengikutnya dengan sabetan cepat dan akurat. Iblis kera lainnya melompat ke arahnya dengan ganas, mencoba untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Dengan mata menyala keemasan, ia bersiap untuk bertarung dengan konsentrasi penuh. Bayi menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan iblis, menciptakan efek energi hijau. Dengan serangan akurat, ia mengalahkan iblis hutan lain dan mendapat 70 poin pengalaman. Melihat para pengikutnya dikalahkan, bos penjara itu akhirnya bangkit berdiri. Merasa kesal, energi biru mengelilinginya saat ia melompat untuk menyerang pahlawan kita dengan kekuatan penuh. Bos penjara itu melancarkan serangan terkuatnya, badai es yang menghancurkan. Berkat daya tahannya, pemuda itu benar-benar kebal terhadap serangan es dari si iblis. Sistem mengumumkan bahwa kerusakan berhasil diredam, dan ia melompat untuk menyerang balik sang bos. Terkejut, iblis kera itu tidak mengerti bagaimana pemuda itu berhasil lolos dari serangannya. Berikutnya, sang bos menciptakan kristal es dengan energi merah muda aneh di tengahnya. Dengan para pengikutnya di sekitar, iblis itu bersiap menggunakan kristal tersebut pada pahlawan kita dengan tatapan penuh tekad. Pemuda itu berkata akan mengakhiri pertarungan dengan bos ini untuk selamanya. Ia lalu mengaktifkan kemampuan kilat instan untuk melewati para pengikut dan mencapai sang bos. Dengan gerakan cepat dan tepat, pemuda itu berhasil memotong lengan iblis kera tersebut. Sang bos menjerit kesakitan dan terkejut melihat dirinya terluka parah akibat serangan itu.
Saat iblis itu mundur dengan kesakitan, pemuda itu sudah bersiap untuk gerakan berikutnya. Wajah bos itu menahan rasa sakit dan kaget saat menyadari kekuatan lawannya. Dengan tatapan dingin, pahlawan kita menyaksikan adegan itu tanpa menunjukkan emosi apapun. Bersiap untuk serangan terakhir, pemuda itu dengan dingin mengucapkan selamat tinggal pada bos penjara. Ia kemudian melepaskan serangan pamungkas dengan beberapa bilah cahaya yang menghantam iblis itu. Sebuah notifikasi memastikan kekalahan bos dan perolehan 1000 poin pengalaman, lalu pesan lain muncul, menyatakan ia telah naik ke kelas D prajurit nuklir. Atributnya kini menerima bonus yang lebih besar dan ia mendapatkan 12 poin untuk dibagikan. Tiba-tiba, ia merasakan perubahan pada tubuhnya dan kecerdasannya meningkat permanen. Sistem mengumumkan bahwa elemen awan telah terkumpul dan profesi baru akan bangkit. Terkejut, pemuda itu sadar kalau ia benar-benar lupa tentang akumulasi elemen. Aura aneh mengelilinginya saat sistem mengumumkan bahwa ia telah memperoleh profesi baru. Notifikasi itu mengungkapkan bahwa ia sekarang adalah penyihir elemen awan dan bisa berganti kelas. Ia ternganga saat melihat profesi barunya adalah peringkat merah dengan bonus 200%. Di tanah, ia menemukan senjata penyihir dalam kantong ajaib yang bisa menampung 20 item. Iblis-iblis kera yang tersisa bingung melihat pemuda itu memunguti barang-barang dari tanah. Ia kemudian mengenakan senjata penyihir barunya dan kantong ajaib itu. Bersiap untuk pertarungan berikutnya. Dengan senyum licik dan aura merah, ia bersiap menguji profesi barunya. Bayi berkata masih ada beberapa musuh tersisa untuk mencoba kekuatan barunya. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil beralih ke mode penyihir elemen awan. Dengan senjata baru di tangan, ia tidak sabar untuk menguji profesi yang belum pernah ia gunakan. Sebelumnya, keesokan paginya pukul 5, ibu pemuda itu masih menunggunya, tertidur di sofa. Ia terjaga sepanjang malam, mencemaskan kepergian putranya. Sesampainya di rumah, pemuda itu melihat ibunya tertidur dan bersembunyi agar tidak membangunkannya. Tiba-tiba, suara pintu membuat sang ibu terbangun dengan mata berkaca-kaca. Lega karena ia kembali, sang ibu segera bangkit menyadari putranya akhirnya pulang dengan selamat. Sambil membawa sebuah tas, ia meminta maaf pada ibunya karena telah membuatnya menunggu begitu lama. Tanpa pikir panjang, sang ibu langsung berlari memeluk putranya. Momen itu dipenuhi kelegaan dan perasaan yang begitu mendalam. Sambil terisak, gadis itu bertanya apa dia menunggunya begitu lama sampai lupa makan. Dengan senyum lembut, pemuda itu berkata, punya sebuah penawaran untuknya. Dari kantong sihirnya, ia mengeluarkan berbagai barang berharga yang berhasil ia dapatkan dari dungeon. Di tengah jalan, ia menemukan seorang pria berjas dan mencoba menjual semua barang langkanya. Pria itu menawar 800 untuk sebuah kristal, tapi pemuda itu langsung meminta 8.000. Si pembeli terkejut, dan negosiasi alot pun dimulai di antara keduanya. Pemuda itu pun pergi membawa sekantong uang, puas dengan kesepakatan yang menguntungkan. Sambil menghitung uangnya, ia berpikir akhirnya bisa menyewa tempat yang layak untuk ibunya. Sang ibu pun terkejut melihat apartemen baru yang disiapkan oleh putranya. Dalam hatinya ia bertekad, di kehidupan ini ia hanya ingin ibunya bisa menikmati hidup dan bahagia. Sang agen menjabat tangan pemuda itu, menyetujui biaya sewa 15.000 sebulan. Di apartemen baru mereka, sang ibu memasak dengan gembira. Sudah lama sekali ia tidak melihat senyum tulus ibunya. Sambil duduk, ia berpikir masalah tempat tinggal dan profesi barunya sudah teratasi. Tapi ia tahu ayahnya masih di penjara. Jadi, ia belum bisa lengah sedikit pun. Bei harus menyelesaikan situasi ini lebih dulu, agar bisa fokus pada rencana balas dendamnya tanpa gangguan. Ia kemudian menggunakan sebuah batu sihir untuk meningkatkan kekuatan elemen dan juga semangatnya. Dengan tatapan penuh tekad, ia merasa sudah waktunya mengejar sesuatu. Di tempat lain, 2 orang Awaken sedang berlatih di sebuah ruangan dengan energi biru. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa kemampuan sang tuan muda telah meningkat pesat. Seorang gadis mendekat dan menawarkan minuman agar kakaknya beristirahat, tapi ia diabaikan. Pemuda itu berkata akan pergi ke labirin berikutnya untuk berlatih lebih giat. Dengan aura merah menyala, levelnya meningkat dan ia bersumpah akan menunjukkan siapa jenius yang sebenarnya.
Di tempat lain, seorang wanita berambut kepang panjang menatap kota dari jendela, tenggelam dalam pikirannya. Sambil membaca daftar, ia menyadari tidak ada profesi emas di antara para Awaken baru tahun ini. Ia pun menyimpulkan bahwa ujian simulasi pertarungan kali ini tidak akan terlalu menarik. Keesokan paginya di apartemen sewaan, sarapan mewah telah tersaji di meja. Ibu sang pahlawan duduk dengan senyum tenang dan bahagia di wajahnya. Pemuda itu kemudian berlari ke meja makan dan bertanya mengapa ibunya tidak membangunkannya lebih awal. Sang ibu menjawab, ia tidur sangat nyenyak, jadi ia tak tega mengganggunya. Sambil mengelus kepalanya, ia menyuruhnya makan perlahan dan tak perlu khawatir jika terlambat. Pemuda itu berpikir sudah sangat lama sejak ia bisa tidur nyenyak dan sarapan bersama ibunya. Tiba-tiba, ibunya menarik kerah bajunya, membuatnya benar-benar terkejut. Dengan bingung, pemuda itu bertanya apa yang terjadi dan mengapa ibunya bersikap seperti itu. Sambil tersenyum lembut, ibunya bertanya apakah ia mau sebuah hadiah, seperti mainan atau buku. Pemuda itu mulai tertawa, geli dengan situasi itu, dan menanyakan alasan di balik hadiah tersebut. Sang ibu lalu menunjuk kalender, memberitahu bahwa hari ulang tahunnya akan segera tiba. Ia melihat kalender dan menemukan tanggal 5 Juni dilingkari dengan spidol merah. Terkejut, pemuda itu baru sadar itu adalah hari ulang tahunnya yang terlupakan. Ia teringat di kehidupan sebelumnya setelah ibunya tiada. Tidak ada lagi yang merayakannya. Sambil makan, ia berpikir tentang hadiah apa yang mungkin ia inginkan dan apa hasrat terbesarnya. Menatap ibunya, ia sadar bahwa ia sudah memiliki semua yang paling ia inginkan di dunia ini. Dengan senyum di wajahnya, ia menghabiskan makanannya. Berpikir bahwa ia sudah mendapatkan hal yang terpenting. Dengan mata berbinar, ia berpikir inilah saatnya untuk menyelesaikan tujuan berikutnya. Rencananya adalah menyingkirkan pengkhianat yang telah menghancurkan tim dan kehidupannya di masa lalu. Kembali ke sekolah, guru mengingatkan agar semua murid beristirahat dengan cukup. Ia lalu mengumumkan bahwa waktunya telah tiba untuk memulai persiapan simulasi pertarungan. Di gimnasium, guru menjelaskan bahwa akademi mereka adalah divisi SMA dari Divine Guild. Pertarungan ini akan menjadi penilaian kelulusan dan akan disiarkan secara langsung untuk dilihat semua orang. Selain itu, murid dengan performa terbaik akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan divisi SMA. Para murid menjadi bersemangat setelah mendengarnya. Ini adalah kesempatan untuk bisa berhubungan langsung dengan Divine Guild. Guru menjelaskan bahwa murid-murid terbaik akan pergi ke markas besar Divine Guild. Pahlawan kita menjadi serius mendengar tentang markas Guild karena ia memiliki kenangan tentang tempat itu. Ia ingat, di sanalah ia bertemu tuannya untuk pertama kali di kehidupan lalunya. Bayi juga teringat bahwa tempat itu adalah asal dari pengkhianat di timnya. Dengan tatapan tajam, ia sadar inilah cara tercepat untuk menemukan musuhnya. Murid-murid lain tampak antusias, sekaligus gugup menantikan simulasi hari Jumat. Guru kemudian mengumumkan dimulainya latihan, yang diawali dengan pengkondisian fisik. Salah satu murid menjadi sangat bersemangat dan berkata akan melakukan 20 set latihan, bukan 10. Dengan tatapan serius, pahlawan kita mengamati suasana tanpa terbawa oleh semangat mereka. Semua murid lalu mengikuti guru menuju ruang latihan sekolah. Tiba-tiba, pahlawan kita berhenti dan berkata pada guru bahwa ia tidak mau menggunakan ruang latihan itu. Sontak murid-murid lain menoleh, terkejut dengan sikap pemuda itu kepada sang guru. Guru itu menyadari kehadirannya, raut terkejut terlihat jelas di wajahnya. Rupanya kabar tentang perkelahiannya sudah terdengar, dan ia langsung memberinya teguran. Pemuda itu pun menjelaskan niatnya untuk mendapatkan pelatihan khusus demi mengasah kemampuannya. Dengan tatapan curiga, sang guru bertanya apakah ia sedang meragukan metode mengajarnya. Bayi menjelaskan bahwa lari bukanlah satu-satunya latihan yang dibutuhkan. Menurutnya, setiap orang punya atribut unik, sehingga latihannya pun harus disesuaikan. Sang guru tampak kesal. Tatapan tajamnya seolah berkata ia sedang digurui oleh muridnya sendiri. Gadis berambut merah muda, Cian, menyadari sesuatu. Metode itu mirip seperti usulan seorang pejabat. Ia tak menyangka pahlawan kita ternyata punya pemikiran yang sama dengan pria dari pasukan dewa.
Bocah berkacamata mencoba menengahi, memintanya untuk lebih sopan. Dengan panik, temannya yang lain memperingatkan agar berhati-hati. Takut sang guru akan tersinggung. Di luar dugaan, guru itu justru tersenyum. Ia berkata, ide pemuda itu cukup menarik. Melihat sang guru tidak marah, anak laki-laki berkacamata itu akhirnya bisa bernapas lega. Sang guru mengakui, dengan murid sebanyak ini, mustahil untuk melatih semuanya secara personal dalam waktu singkat. Ia sadar, simulasi tempur ini sangat krusial, dan beban tanggung jawab masa depan murid-murid ada di pundaknya. Pahlawan kita teringat guru-guru hebat di kehidupan lalunya. Dengan tatapan yakin, ia meminta sang guru untuk percaya dan berjanji takkan mengecewakannya. Sang guru pun bertanya, latihan seperti apa yang ia inginkan. Pemuda itu langsung menunjuk sebuah ruangan khusus. Ia menunjuk ruang elemen dan meminta penekanannya diatur ke tingkat maksimal. Sontak, guru dan murid lain kebingungan. Tak mengerti maksud dari permintaan aneh itu. Bei beralasan, ia hanya ingin menyeimbangkan kemampuannya sekaligus menguji titik lemahnya. Gadis berambut merah muda itu pun ikut meminta izin untuk berlatih pengendalian elemen bersamanya. Qian mengajaknya berlatih bersama. Tapi ia menolak karena akan ke ruang pribadi. Gadis itu tak percaya baru saja ditolak. Sementara temannya melongo melihat kejadian itu. Sang guru lalu menyuruh si kacamata untuk pergi mencari tempat untuk bersantai. Di dalam ruangan, Bei bertekad harus menguasai profesi penyihir barunya secepat mungkin. Ia sadar sekolah ini ada di bawah pengawasan para dewa. Jadi ia harus menyembunyikan kekuatannya. Tubuhnya mulai terbungkus es. Matanya terpejam fokus pada latihan yang berat. Sementara di ruangan lain, Qian berlatih dengan aura hijaunya. Bertekad tak mau ketinggalan. Sepulang sekolah, pemuda itu mengambil sepedanya, hendak pulang seorang diri. Tiba-tiba, kedua temannya memanggil, memintanya menunggu untuk pulang bersama. Ia teringat, di kehidupan sebelumnya mereka adalah sahabat terbaiknya di sekolah. Itu adalah kenangan yang indah, tapi kini tujuannya berbeda. Ia tidak boleh teralihkan. Ia pun memutuskan pergi. Menganggap interaksi sosial hanya akan menghambatnya. Teman-temannya hanya bisa menatap sedih, bingung. Kenapa ia lagi-lagi pergi sendiri? Salah satu temannya berkomentar. Pemuda itu terlihat jauh lebih percaya diri setelah bangkit. Temannya yang lain murung. Mana mungkin pengendara sepeda menunggu mereka? Tiba-tiba, pahlawan kita muncul di hadapan mereka dan memanggil si kacamata. Dengan wajah serius, ia menyuruh temannya untuk memeriksa paru-parunya kalau ada waktu. Teman-temannya terkejut, sadar bahwa ia sebenarnya menunggu mereka. Ia lalu pergi berkata, mereka takkan bisa mengejarnya dan meninggalkan mereka di belakang. Dengan kesal, temannya menggerutu kalau ia tak bisa mengejar karena energinya sudah habis untuk latihan. Pemuda itu teringat, temannya pernah didiagnosis penyakit paru-paru dan kondisinya sangat parah. Teman-temannya menatap kepergiannya, merasa ia telah banyak berubah dan menjadi lebih dingin. Tapi si kacamata tersenyum, yakin kalau sahabatnya itu tidak benar-benar berubah. Di sebuah pantai yang indah, terlihat kamp pelatihan untuk anggota baru. Seorang pria bersantai di kursi, berkomentar tentang anggota baru yang kinerjanya sangat menonjol. Pria lain datang dan bertanya, apa dialah yang memecahkan semua rekor? Pemuda itu berbalik dan berkata ia datang untuk melapor pada Tuan Dongyang. Saat makan malam, pemuda itu memperingatkan ibunya agar tidak pergi sendirian mulai sekarang. Sang ibu tersenyum dan makan dengan tenang, sementara putranya menatap dengan serius. Ia bertekad harus memberikan lingkungan yang lebih aman dan stabil untuk ibunya. Sementara itu di penjara, para tahanan makan dalam sunyi di bawah tatapan para penjaga. Ayah pahlawan kita mengambil nampan dengan ekspresi marah dan kelam. Seorang penjaga lalu memotong sepotong daging dengan gunting dan meletakkannya di nampannya. Sang ayah lalu berbicara pada penjaga itu, yang memastikan semuanya sudah diatur sesuai rencana. Kembali di sekolah, pemuda itu merasa sudah terbiasa dengan kendali sihirnya. Ia sadar, kuncinya adalah waktu merapal dan kalkulasi kekuatan elemen yang pas. Sementara itu, temannya terus berlari, bertekad menyelesaikan 10 set latihan hari itu. Hari Rabu, pemuda itu terlihat berlari sendirian di trek sekolah. Hari Kamis, temannya berlatih keras demi persiapan simulasi tempur. Di dalam kelas,
Pemuda itu mengamati teman-temannya dengan tatapan yang tenang dan penuh pikiran. Teman-temannya mengajak makan, tapi dia menolak halus dengan alasan harus segera pulang. Mereka merasa temannya jadi lebih dingin setelah kekuatannya bangkit. Tanpa banyak bicara, sang hero memberi tips pada temannya si pemanah untuk melatih gerakan dasar. Mendapat pencerahan, temannya jadi super semangat dan berjanji akan berlatih lebih giat lagi. Sementara itu, di UKS, dokter bilang si kacamata beruntung karena datang lebih awal untuk periksa. Dokter menjelaskan ada gumpalan di parunya yang bisa berkembang cepat jika tidak segera ditangani. Ia disarankan untuk segera operasi di rumah sakit besar. Teringat peringatan temannya, dia syok berat menyadari kondisinya separah ini. Sambil menatap hasil ronsen, ia bingung bagaimana bisa temannya tahu soal masalah di paru-parunya. Saat menuruni tangga, pikirannya kalut, cemas, dengan perubahan drastis pada temannya. Tiba-tiba, ia mendengar desas-desus kalau si perundung Hong sedang berbuat ulah lagi. Katanya, si perundung itu punya tempat latihan rahasia untuk pasukan keluarganya. Si kacamata pun menajamkan telinganya, menyimak informasi penting itu. Akhirnya ia tahu, Hong merencanakan balas dendam pada Bai sepulang sekolah. Dia terkejut saat menyadari si perundung itu bersenjata dan berniat melakukan hal yang nekat. Dia menyesal telah memprovokasi Hong dan merasa bersalah. Dengan panik, dia berlari mencari temannya untuk memberitahu soal bahaya yang mengancam. Dia tahu di luar sekolah, Hong bisa bermain licik dan memanggil bala bantuan. Untuk sesaat, ia tampak ragu. Ia berpikir apa yang bisa ia lakukan. Tapi teringat temannya pernah menolongnya. Sekarang gilirannya membalas budi. Tiba di gudang senjata, dia melihat pintu terkunci dan siap mendobraknya. Dengan senyum mantap, ia bergumam kalau menghindari masalah adalah prinsipnya. Tapi kali ini ada pengecualian. Dia bersiap menghancurkan rantai dan gembok di pintu. Dengan satu hentakan, gembok itu langsung hancur berkeping-keping. Dengan sekuat tenaga, pintu gudang senjata itu terbuka lebar. Saatnya mempersenjatai diri. Dengan tatapan geram, ia bertekad menolong temannya. Apapun risikonya. Di dalam, ia mengambil sebuah kapak besar, bersiap untuk pertarungan. Senjata sudah di tangan, dia siap menghadapi bahaya apapun demi menolong sahabatnya. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikannya, menanyakan kenapa dia mencoba masuk ke gudang senjata. Saat berbalik, tampak seorang gadis berambut pink bernama Chin menatapnya bingung. Dia bertanya dengan penasaran apa yang terjadi dan kenapa ia begitu tergesa-gesa. Dengan panik, pemuda itu menjelaskan harus segera menolong temannya Bei yang sedang dalam bahaya. Cian terdiam sesaat, seolah tak mengerti situasinya. Sementara itu, sang tokoh utama sedang berjalan santai menuntun sepedanya. Langkahnya terhenti. Dia tahu ada yang mengikutinya dan menyuruhnya untuk keluar menunjukkan diri. Sesosok bayangan muncul dari kegelapan gang. Si perundung Hong, dengan aura merah menyala, datang untuk perhitungan. Dengan tatapan yakin, sang hero bertanya apa dia pikir bisa menang kali ini. Tanpa basa-basi, si perundung melesat dengan serangan kuat ke arahnya. Sambil tersenyum yakin, ia bergumam kalau latihannya selama ini tidak sia-sia. Hong memakai jurus teleportasi, tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu untuk menyerang. Tapi bayi tak bergeming. Ia mengaktifkan skill yang membuatnya jadi semi-pixel dan menahan serangan itu. Si perundung syok melihat serangannya dimentahkan begitu saja. Dia tak percaya. Kekuatan serangan pemuda itu jauh melampaui kekuatannya. Dengan tatapan dingin, sang hero bertanya, "Kau pikir cuma kau yang makin kuat?" Ia lalu balas menyerang dengan pedangnya, tak memberi celah bagi si perundung. Hong terpaku, sadar kalau dia kalah telak lagi. Dia teringat saat meremehkan kekuatan sang hero di pertarungan pertama mereka. Kini ia merasa pemuda di hadapannya adalah sosok yang tak akan pernah bisa ia lampaui. Diselimuti aura keemasan, sang hero tampak jauh lebih kuat dan mengintimidasi. "Bagaimana kau bisa naik level secepat ini?" teriak Hong tak percaya. Dia tak terima dikalahkan oleh orang yang dulu ia anggap remeh. Sang hero hanya menatapnya diam. Tak peduli. Dengan senyum sinis, ia bertanya, "Apa kau tahu artinya kerja keras?" Dengan satu serangan, bayi menjatuhkan Hong ke tanah, mengalahkannya secara telak. Dengan tatapan tajam, ia bertanya pada si perundung, "Pernahkah kau merasakan bagaimana rasanya tersingkir, tersungkur di tanah?"
Hong menantangnya untuk melakukan apa saja. Bayi mengakui Hong meremehkannya, tapi ia tak punya rasa benci yang dalam. Bayi sadar kalau si perundung itu hanya ingin menguji kekuatannya sendiri, melawannya. Dengan kesal, Hong menantangnya bertarung sungguhan, tapi sang hero sama sekali tak menggubrisnya. Tiba-tiba, teman-temannya datang membawa kapak untuk membantu. Tapi mereka sadar, pertarungan sudah berakhir dan semua sudah terkendali. Sang hero lalu berkata bahwa dia sedang menunggu Hong untuk sebuah penawaran. Dia menawarkan cara agar si perundung bisa jadi lebih kuat. Membuatnya terkejut bukan main. Dengan tatapan serius, ia berkata sebagai imbalannya, Hari harus memberinya sesuatu yang berharga. Pada hari Jumat, minggu pelatihan berakhir, dan para siswa berkumpul untuk ujian akhir. Guru mengumumkan simulasi tempur akan segera dimulai. Ia memperingatkan, walau ini simulasi, mereka akan memasuki labirin sungguhan. Labirin itu penuh dengan monster dan bahaya, bahkan dengan sebagian besar kekuatannya yang tersegel. Demi keamanan guru, berkata para senior akan membimbing mereka. Tim akan dibentuk 4 hingga 5 orang dengan seorang senior sebagai pemimpin. Mereka bisa memilih antara labirin kelas F atau kelas E, tergantung kekuatan mereka. Labirin kelas F paling mudah, tapi kelas E jauh lebih sulit. Gagal dalam tantangan ini bisa mengurangi kredit akademik dan nilai. Para siswa bersiap untuk memilih tingkat labirin dan membentuk tim. Guru lalu meminta yang memilih labirin kelas E untuk angkat tangan. Gadis berambut pink, Cian, mengangkat tangannya dengan percaya diri. Si perundung, Hong, juga mengangkat tangannya dengan tatapan mantap, siap menghadapi tantangan. Semua orang terpana oleh keberanian mereka yang menantang kelas E. Guru mengumumkan 8 dari 180 siswa memilih labirin tersulit. Sisanya akan dibagi acak ke labirin kelas F. Namun, bayi menyela dan berkata ia ingin menantang labirin kelas D. Sang guru terperangah. Tak bisa berkata-kata. Semua siswa menoleh padanya, terkejut oleh keberanian dan kepercayaan dirinya. Bahkan, si perundung Hong pun terkejut melihatnya ingin langsung lompat ke tingkat D. Siswa lain tak percaya ada yang mau langsung menuju tingkat setinggi itu. Dengan tatapan mantap, pahlawan kita teguh pada keputusannya untuk menghadapi tantangan. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan berkata dungeon tingkat D terlalu berbahaya. Siswa lain setuju dan mengatakan, peraturan sekolah melarang tantangan tingkat D. Kepala sekolah menjelaskan bahwa misi sekolah adalah merekrut talenta dan standarnya sangat tinggi. Bayi menantang kepala sekolah, bertanya apa ia akan merebut kesempatannya untuk membuktikan diri. Kepala sekolah bilang dungeon harus dimasuki tim, tapi pahlawan kita berkata akan pergi sendiri. Dia menyatakan aturan itu untuk melindungi siswa dan masuk solo dilarang. Tiba-tiba, gadis berambut pink, Kai, mengangkat tangan dan bilang, ia juga memilih tingkat D. Semua orang terkejut melihat ketua kelas juga ingin menghadapi tantangan tersebut. Kepala sekolah marah besar dan berkata tak bisa mempertaruhkan keselamatannya. Ia kesal dengan keras kepala 2 siswa paling menjanjikan itu. Cian mengedipkan mata pada pahlawan kita, menunjukkan bahwa ia ada di pihaknya. Namun, bayi menolak bantuan gadis itu dan bilang akan menyelesaikan dungeon sendirian. Membuat Cian terkejut. Guru itu lalu meletakkan tangannya di kepala mereka dan berkata penolakannya tidak ada artinya. Kepala sekolah dan guru jengkel dengan sikap para siswa yang baru bangkit tapi sudah merasa hebat. Guru lalu memutuskan penjelajahan tingkat D hanya akan mereka berdua lakukan karena tak ada senior yang mau ikut. Tak disangka, salah satu senior mengangkat tangan dan menawarkan diri untuk ikut dalam misi itu. Dengan senyum percaya diri, senior itu berkata, bunga bangsa butuh seseorang untuk melindungi mereka. Sang guru lega melihat senior Schling akan menemani keduanya. Cian terkejut dan berkata bahwa senior Schling hampir masuk ke dalam pasukan sekolah tertinggi. Senior itu lalu mendekati pahlawan kita dengan tatapan superior dan menyinggung pasukan sekolah. Dengan tatapan serius, pemuda itu berkata tak pernah mendengar pasukan seperti itu. Membuat sang senior malu. Schling lalu berpikir bahwa pemuda itu hanyalah orang sombong yang tidak tahu batasannya. Guru lalu menciptakan sebuah portal dan mengumumkan tim siap memulai ujian. Ia menjelaskan di dalam dungeon akan ada drone untuk merekam seluruh ujian mereka. Guru kemudian menyemangati para siswa untuk melakukan yang terbaik demi melihat siapa yang bisa mendapat nilai tertinggi.
Pahlawan kita hanya menatap semua itu dengan tatapan serius dan penuh tekad untuk tantangan di depan. Akademi Kebangkitan dibangun di atas dungeon iblis besar yang telah ditaklukkan. Divisi SMP dan SMA ada di sana untuk berpartisipasi. Beberapa kelompok siswa bersiap memasuki portal dengan berbagai tingkat dan warna. Dungeon iblis yang besar itu telah memunculkan beberapa dungeon kecil yang sempurna untuk ujian. Teman berkacamata itu ketakutan saat ditarik ke portal biru. Teman pemanah juga memasuki portal ungu, siap memulai simulasi tempur. Seluruh latihan ini akan disiarkan langsung dan semua tindakan akan direkam oleh drone. Pahlawan kita tahu ia harus berhati-hati agar tidak menunjukkan semua kartu di tangannya. Di dalam dungeon, ia sadar tempat itu memiliki apa yang ia butuhkan. Senior Sling menyuruhnya tak khawatir karena ia akan melindungi mereka. Cian bertanya tentang level kekuatan monster. Sang senior pun mulai menjelaskan. Dengan senyum yakin, ia memperingatkan agar tak meremehkan monster peringkat E. Gadis itu setuju, karena kekuatan dan kecepatan mereka memang mengejutkan. Pahlawan kita tak acuh dan terus maju, meninggalkan mereka semua di belakang. Sling bingung, tak mengerti kenapa pemuda itu bersikap begitu aneh. Ia mencoba menarik perhatian pahlawan kita. Takut gerakannya memancing monster. Dengan tatapan dingin, pemuda itu berkata sang senior terlalu banyak bicara, membuatnya terdiam. Lalu, ia menyuruh Zailin untuk tetap diam di belakangnya karena ia tak butuh bantuan. Sang senior dan Cian terkejut melihat sikap pahlawan kita. Siaran langsung pertarungan simulasi dimulai, menampilkan aksi para siswa. Banyak siswa berkumpul di depan layar besar untuk menyaksikan kompetisi itu. Di sebuah ruangan gelap, beberapa orang penting juga mengamati siaran itu. Papan nama di pintu bertuliskan Kampus Tertinggi Akademi Awaken. Wakil Kapten Kampus Tertinggi memberitahu kaptennya soal siaran langsung itu. Sambil tersenyum, ia berkata ada anak baru yang memilih dungeon peringkat D untuk ujian. Seorang wanita misterius di Kampus Tertinggi bertanya tentang kelas si anak baru itu. Wakil Kapten tertawa mengatakan bagian terlucunya adalah dia hanya prajurit hijau. Sementara itu, bocah berkacamata panik melindungi diri dari monster dengan rebana. Di dalam labirin kelas F, timnya bertarung melawan kelelawar api dan makhluk lainnya. Senior tim menyuruhnya untuk tenang dan fokus memberikan dukungan saja. Kelelawar api kelas F dan kucing ganas menyerang tim tanpa ampun. Dungeon itu juga dihuni musang bintang peringkat E dan makhluk berbahaya lainnya. Di labirin kelas E, seorang siswa menyembuhkan rekannya yang terluka di tengah pertarungan. Bowie Hong bertarung ganas melawan monster di dungeon kelas dengan skill amukannya, kekuatannya meningkat, dan dengan mudah menaklukkan para makhluk itu. Pahlawan kita bersiap bertarung di labirin kelas D dengan pedang di tangan. Di dalam labirin kelas D yang tersegel, tim bersiap menghadapi monster. Dengan satu tebasan, ia menaklukkan makhluk peringkat E dan meraih 30 poin pengalaman. Ia terus menumbangkan banyak monster di dungeon dengan sangat mudah. Sang senior dan gadis itu terperangah melihat kecepatannya. Tiba-tiba, dua laba-laba raksasa bermata merah muncul menyerang mereka. Baya menjelaskan bahwa monster di sini tersegel dan hanya bisa memakai separuh kekuatan. Cian kagum melihatnya menghadapi banyak musuh sekaligus. Dia menasihatinya agar tak membandingkan diri dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Sambil tersenyum, ia menyuruhnya untuk fokus menjadi diri sendiri dan terus maju. Gadis itu tersenyum, berterima kasih atas nasihatnya, dan berjanji akan berusaha keras. Akan tetapi, Senior Sling kesal karena pahlawan kita mencuri semua perhatian. Ia lalu memperingatkan mereka agar tidak sombong di dungeon kelas D. Sling berkata, labirin ini punya 3 ruang dan menyuruh gadis itu mengurus monster di kanan. Lalu dia bilang akan mengurus sisi kiri, sama sekali mengabaikan pahlawan kita. Terlihat labirin dengan monster-monster yang tumbang dan segel merah bersinar di kejauhan. Sang senior murka, tak percaya pemuda itu mengabaikannya lagi. Pahlawan kita lalu menyuruh Cian mengurus monster di kanan karena lebih lemah. Ia menjelaskan bahwa simulasi tempur ini adalah ujian kemampuan individu mereka. Dengan tatapan serius, pemuda itu bertanya pada si gadis, apa dia tidak ingin nilai bagus? Dengan tekad kuat, gadis itu mengerti dan sanggup menyelesaikannya sendiri. Tim pun berpencar ke sisi labirin yang berbeda untuk ujian. Dengan kesal, sang senior menatap mereka dengan amarah yang tak tertahankan.
Ia pun menciptakan busur cahaya dan bersiap menyerang, mengatakan mereka memilih jalan sulit. Para guru mengamati kamera dan berkomentar pemuda itu telah mengalahkan banyak monster peringkat. Salah satunya bertanya level pemuda itu. Yang lain menjawab, dia peringkat E1. Terlebih, ia memilih monster kiri dan menyisakan yang kanan untuk si gadis. Guru itu sadar, ia mengamati kelemahan elemen monster dan menyusun strategi jitu. Sambil tersenyum, guru itu mengakui pemuda itu tidak menggertak dan punya potensi besar. Pahlawan kita mengamati dari jauh, tahu kalau monster di sisi kanan lebih lemah. Cian, si gadis berambut pink, bertarung gagah berani dengan sihir tanamannya. Tiba-tiba, makhluk raksasa bermata ungu muncul dan menyerangnya dengan buas. Ia memakai jurus dinding sulur untuk menjebak makhluk itu dan menahan serangannya. Dengan tatapan penuh tekad, gadis itu bersiap melanjutkan pertarungan melawan monster. Sulur-sulur itu mengerat dan meracuni si makhluk dengan duri tajamnya. Ia berhasil menaklukkannya dan mendapat 30 poin pengalaman dari kemenangan itu. Senyum kemenangan terukir di wajahnya, ia berhasil mengalahkan monster itu sendirian. Pahlawan kita mengamati dari jauh, berpikir kalau penyihir rank E pun punya skill dasar. Kemampuannya adalah menciptakan dinding tanaman beracun untuk menyerang. Pemuda itu terkesan dengan ketenangan dan bakatnya. Padahal, ini kali pertamanya di dungeon. Ia tahu monster rank D tersegel dan takkan jadi masalah. Melihat gadis itu bertarung, ia yakin sisi itu bisa dia atasi sendiri. B berpikir, dengan begini ia bisa menyembunyikan kekuatan aslinya dan tetap dapat nilai bagus. Ia sadar drone merekam segalanya, jadi langkah berikutnya harus dipikirkan dengan matang. Merasa jengkel, senior Sling menganggap mereka terlalu santai dan percaya diri. Karena mereka terlihat mampu, ia memutuskan untuk menguji batas kemampuan mereka. Sebuah panah cahaya raksasa terbentuk di tangannya, siap melesat ke arah mereka. Dengan senyum licik, Sling menyuruh mereka merasakan serangan spesialnya. Panah cahaya itu menghantam tanah dekat si gadis, menciptakan ledakan besar yang membuatnya terkejut. Ledakan itu membuka sebuah lubang di tanah, menampakkan jalan menuju area dungeon yang lebih dalam. Cian bertanya kenapa ia diserang. Dan senior itu pura-pura bilang, hanya ingin membantu. Tiba-tiba, siluet makhluk raksasa muncul dari kegelapan lubang yang baru terbuka itu. Sebuah tebasan api muncul dari kegelapan, melesat cepat ke arah si gadis. Singa berkepala 2 kelas D level 11 muncul dan menyerangnya dengan ganas. Pahlawan kita langsung berbalik, menyadari bahaya besar yang dihadapi rekannya. Singa api itu dengan mudah membakar sulur si gadis dan terus mendekatinya. Ketakutan, gadis itu mencoba bertahan. Tapi makhluk itu jauh lebih kuat. Sulur-sulurnya hancur total oleh api singa berkepala 2 itu. Singa itu mengaum, bersiap melancarkan serangan akhir pada gadis yang sudah terpojok. Dengan wajah penuh ketakutan, ia sadar dirinya dalam bahaya dan tak tahu harus berbuat apa. Dengan senyum licik, sang senior mengamati, bersiap menolong di detik terakhir. Sebuah layar menjelaskan skill yang menambah kecepatan hingga 50%. Pahlawan kita pun melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyelamatkan gadis itu dari serangan singa. Sling terkejut melihat kecepatan pemuda itu saat mencegat serangan. Gadis berambut merah muda itu sudah pasrah menerima serangan dari sang singa berkepala 2. Dengan gerakan secepat kilat, pahlawan kita menyelamatkannya dan menghantam singa itu dengan pukulan kuat. Serangan itu mengenai kepala singa, membuatnya terluka parah dan semakin murka. Ia berdiri di depan si gadis untuk melindunginya. Heran dengan kecepatan monster itu. Senior Sling tertawa, mengungkap kalau singa berkepala 2 itu selalu muncul kembali. Ia menambahkan, seangkuh apapun mereka, mereka tetaplah anak baru. Terlebih, lagi monster itu diperkuat oleh panah cahayanya dan kini jadi lebih hebat. Singa api itu mengaum, serangannya naik 10% dan kecepatannya 50. Pahlawan kita berpikir, apa ia harus memakai kekuatan penuh untuk mengalahkannya? Dia menyuruh gadis itu mundur karena monster ini bukan tandingannya saat ini. Singa itu melompat, menyerang mereka dengan cakar dan taring tajamnya. Ciin lalu menggunakan dinding sulurnya untuk mencoba menjebak makhluk itu. Sulur-sulur itu membelit singa dan menahannya sejenak, memberi mereka sebuah kesempatan. Dengan tekad kuat, ia berteriak untuk membuat lapisan sulur baru dan memperkuatnya. Lilitan itu mengencang,
tapi sang singa masih bisa bertahan. Pahlawan kita terkejut melihat tekad gadis itu untuk ikut membantu dalam pertarungan. Ia meminta untuk bertarung bersamanya. Berjanji takkan jadi beban. Senior Sling takjub melihat keberanian gadis yang hampir saja celaka itu. Pahlawan kita tersenyum, memuji si gadis yang cepat pulih dari rasa takutnya. Dia bilang sudah banyak berlatih dan takkan kalah di tempat seperti ini. Sambil tersenyum, ia yakin takkan terluka selama pemuda itu ada di sisinya. Dia memperingatkannya agar tidak boros kekuatan elemen karena sudah memakai 3 lapis sulur. Bayi teringat gadis itu dari kehidupan lalunya, seorang gadis ceria yang bersinar di sekolah. Dia selalu baik pada semua orang dan ketua kelas yang rajin belajar. Setelah itu, ia tak pernah mendengar kabarnya lagi, tapi kini gadis itu bisa ia percaya. Dengan kehadirannya di sisinya, ia yakin bisa menyembunyikan kekuatannya dan tetap lulus ujian. Senior Sling tertawa dan berkata mereka takkan bisa mengalahkan singa itu hanya dengan sulur. Ia melanjutkan, pertarungan nyata tak bisa dimenangkan hanya dengan tekad. Dengan senyum licik, ia berharap mereka akan meminta bantuannya agar bisa ia beri pelajaran. Singa api itu pun berhasil lepas dari lilitan sulur dengan auman yang dahsyat. Pahlawan kita akan memancing singa itu dan meminta si gadis menyerang di saat yang tepat. Ia pun berlari, dan singa api itu mengejarnya dengan penuh amarah. Bayi tahu singa itu akan mengejarnya, karena dialah yang pertama kali melukainya. Pemuda itu berlari ke arah danau, dan singa itu mengikutinya tanpa ragu sedikit pun. Dia nekat terjun ke air dan singa itu mengikutinya, melanjutkan pengejaran sengit mereka. Singa api itu melesat cepat ke arahnya, siap melancarkan serangan pamungkas. Di saat yang tepat, dia berteriak agar Cian menyerang dengan seluruh kekuatannya. Cian pun langsung memakai kemampuan dinding sulurnya untuk menjebak singa itu di dalam air. Makhluk itu terperangkap oleh sulur-sulur, dan Cian bersiap untuk langkah selanjutnya. Singa itu mengaum marah karena terperangkap dan mencoba melepaskan diri dengan apinya. Dengan satu teriakan, Cian mengeratkan sulurnya untuk menahan makhluk itu di dalam air. Sulur itu meracuni sang singa dan menetralkan kekuatan apinya, membuatnya sama sekali tak berdaya. Pahlawan kita pun mengambil kesempatan emas ini untuk menyerang singa itu dengan pedangnya. Dengan tatapan percaya diri, dia berkata bisa menyelesaikan ujian dan meraih nilai tertinggi. Senior Sling terkejut. Tak percaya mereka bisa menjebak singa itu. Dia menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Melihat makhluk itu terjerat sulur di dalam air. Dengan wajah penuh amarah, dia tak terima telah diperdaya oleh 2 pemula itu. Di sisi lain, para guru yang menonton memuji strategi brilian sang pemuda. Guru itu sangat terkesan dengan kepemimpinan dan kecepatan reaksinya dalam pertarungan. Dia pun menyimpulkan bahwa juara pertama dalam simulasi pertarungan ini sudah ditentukan. Tubuh singa itu mengambang, dan guru berkata hanya butuh 1 serangan akhir untuk menang. Tiba-tiba, siaran terputus dan layar menjadi gelap, membuat semua orang kebingungan. Drone yang merekam pertarungan itu jatuh ke tanah dalam keadaan hancur dan berhenti mengirimkan gambar. Senior Sling sadar, tanpa rekaman itu pahlawan kita tidak akan mendapatkan nilai tertinggi. Setelah singa itu dikalahkan, Cian berterima kasih atas bantuannya. Tapi dia bilang semua itu adalah jasa Cian. Cian bingung mendengar tentang resistensi elemen dan tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Sling mendekat dan menyuruh mereka melanjutkan obrolan setelah ujian selesai. Merasa kesal, pemuda itu berkata sudah cukup dan menatapnya dengan tajam. Dia lalu bertanya, apakah senior itu tahu apa artinya memperkuat monster kelas D? Sling mencoba membela diri, mengatakan dia hendak membantu. Tapi pemuda itu menyebutnya tidak kompeten. Dengan ekspresi kaget, senior itu tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pahlawan kita mengkritik bidikannya yang buruk, membuat senior itu semakin murka. Cian setuju dan berkata, pantas saja dia tidak terpilih masuk ke dalam pasukan sekolah. Karena sangat marah, Sling menciptakan busur cahayanya dan bersiap menyerang mereka berdua. Keduanya pun memasang kuda-kuda, siap menghadapi senior yang mengamuk itu. Dengan tatapan penuh kebencian, senior itu tidak bisa menerima penghinaan yang dia derita. Dia akhirnya memutuskan pergi, mengatakan jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Dengan peringatan terakhir, dia bersumpah akan balas dendam. Dia lalu berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua di area itu bersama monster-monster yang sudah dikalahkan.
Keduanya menatap drone yang hancur di tanah dan menyadari siaran telah terputus. Qian merasa jengkel dengan sikap senior itu, sementara pahlawan kita menganalisis situasi. Dia sadar Schling menghancurkan drone itu agar mereka tidak mendapat nilai bagus. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa senior itu tanpa sadar justru telah membantu rencananya. Qian bingung dan bertanya apa maksudnya dan apa yang akan dia lakukan. Mereka mendekati segel merah yang menghalangi jalan ke area dungeon berikutnya. Dia lalu meminta Qian untuk merahasiakan apapun yang akan terjadi di dalam dungeon ini. Qian semakin bingung dan bertanya apa yang dia rencanakan di tempat ini. Bei kemudian mengeluarkan benda aneh dari sakunya, bersiap untuk langkah berikutnya. Dia menjelaskan kepada Qian bahwa sebagai ganti bantuannya, dia meminta sebuah batu sihir dari paman temannya. Dengan batu itu di tangan, dia berkata akan menggunakannya untuk membuka segel dungeon dan melaju. Dia meletakkan batu sihir itu di sebuah lubang di tanah untuk menghancurkan segel dungeon. Dengan tatapan mantap, dia bersiap menghadapi bahaya yang menantinya. Qian mencoba menghentikannya, berkata bahwa monster-monster level tinggi akan kabur. Energi merah mengalir dari batu itu dan mulai menghancurkan segel yang menahan para monster. Dia menenangkannya, mengatakan kekuatan monster akan melemah akibat segel yang rusak. Dengan sorot mata tajam, dia berkata, tidak butuh bantuan untuk menghadapi para monster itu. Energi merah menyelimuti tubuhnya saat dia bersiap untuk bertarung sendirian. Qian terkejut melihat transformasi itu dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berteriak sambil menunjuknya. Bertanya, bagaimana dia bisa berubah menjadi seorang penyihir. Dengan tongkat sihir di tangan, dia mengungkapkan dirinya sebagai Cloud Mage peringkat E. Dia lalu menyuruh Qian untuk tetap di pintu keluar dan menyaksikan pertarungan yang akan segera dimulai. Beberapa makhluk seperti Cerberus berkepala 3 muncul dan menyerbu untuk menyerang. Qian ketakutan melihat begitu banyak monster kelas D menyerang ke arah mereka. Dia mencoba memperingatkannya akan bahaya itu, tetapi dia sudah siap untuk menghadapi para monster. Dia merapalkan sebuah mantra es dan bersiap menghadapi gerombolan makhluk itu sendirian. Dengan profesi penyihir barunya, dia menunjukkan kekuatan sejatinya yang mengejutkan Qian. Dia melancarkan serangan es yang membekukan para makhluk itu seketika. Qian terperangah saat menyadari bahwa pemuda itu memiliki profesi peringkat merah. Ia tak percaya Bei bisa mengendalikan 3 singa sekaligus. Bei menjelaskan monster-monster ini sudah lama terkurung dan kini meluapkan amarahnya. Dia berkata, butuh arena yang lebih luas untuk menghadapi monster sebanyak ini. Gadis itu mengerti dan segera menjauh, memberinya ruang untuk bertarung sendirian. Beberapa makhluk api melesat cepat ke arah pahlawan kita. Monster api itu mengaum, bersiap menyerang dengan cakar dan taring tajam mereka. Salah satu makhluk kelas D level 12 menatapnya penuh amarah. Dia tahu kekuatan monster ini melemah karena segel yang telah lama mengurung mereka. Dengan gerakan cepat, ia merapal sihir es untuk membekukan para makhluk itu. Kemampuan sihirnya membekukan udara, menciptakan es untuk mengunci lawannya. Bai berhasil membekukan satu makhluk dengan mudah dan bersiap untuk serangan berikutnya. Dia lalu beralih kelas menjadi pejuang nuklir, menunjukkan kemahirannya dalam bertarung. Satu makhluk mencoba menyerangnya tiba-tiba, tapi ia berhasil menangkis dengan pedangnya. Menyadari percobaan serangan itu, ia berbalik menatap makhluk tersebut dengan ekspresi serius. Makhluk api itu bersiap menyerang saat sosok merah muncul di langit. Dia kembali berganti kelas menjadi penyihir awan, siap untuk serangan balasan. Makhluk yang membeku mencoba lepas, tapi es itu terlalu kuat untuk dihancurkan. Qian terkejut melihatnya bisa berganti profesi dengan begitu mudah. Kini ia paham mengapa Bai ingin berlatih di ruang elemen dengan tekanan maksimum. Gadis itu menyadari inti dari profesi penyihir adalah pengendalian energi alam. Dulu ia berpikir, semakin kuat sihir yang digunakan, maka akan semakin hebat kekuatannya. Tapi sekarang ia mengerti arti pengendalian. Kekuatan elemen berasal dari alam dan sangat sulit untuk dijinakan serta dikendalikan. Ia sadar, hanya dengan mengendalikan kekuatan elemen, ia bisa memakai lebih banyak jurus. Dengan pemahaman ini, ia bisa memakai jurus dasarnya dengan lebih kreatif. Matanya berbinar melihat betapa hebat dan serba bisanya pahlawan kita dalam pertarungan. Ia kagum melihat bagaimana Bei sudah menguasai penuh seluruh kekuatan dan kemampuannya. Gadis itu sadar bakat Bai telah jauh meninggalkan semua murid lainnya.
Dengan tatapan sendu, ia merasa sedikit kecil hati saat membandingkan diri dengannya. Tapi kemudian senyum terukir di wajahnya. Ia merasa Bei sangat keren dan menginspirasi. Tiba-tiba, tanah bergetar dan sebuah kaki raksasa menghentak. Dengan kekuatan dahsyat, seekor mamut raksasa kelas D level 15 muncul dengan aura amarah berwarna merah. Dengan tatapan mantap, pahlawan kita berkata bahwa bos penjara bawah tanah akhirnya telah muncul. Memas itu menyerbu untuk menyerang, tapi ia dengan mudah menjebaknya dengan dinding es. Ia lalu beralih ke kelas pejuang dan berkata apa yang ia inginkan ada pada monster itu. Mamos itu menyerbu dengan ganas, dan ia bersiap bertarung dengan pedang di tangan. Dengan satu serangan kritis, ia menghantam titik vital Memos itu dan melukainya dengan parah. Serangan itu membuatnya tak berdaya, dan ia bersiap untuk gerakan selanjutnya. Ia terus menghujani Mamos itu dengan serangan cepat dan akurat tanpa memberinya celah. Bei tahu Mamos yang tersegel ini lebih lemah dari kera level 10 yang pernah ia hadapi. Dengan pedangnya, ia memotong gading Mamos itu dan melancarkan satu lagi serangan yang kuat. Mamos itu mengaum kesakitan dan marah karena terluka, lalu mencoba membalas dengan kakinya. Dengan sebuah serangan terakhir, ia menaklukkan Mamos itu dan melihatnya tumbang ke tanah. Tak bergerak lagi. Dengan beberapa serangan kritis, ia berhasil menaklukkan Mamos itu dalam rentetan serangan. Notifikasi serangan kritis bermunculan, menunjukkan kerusakan besar yang ia timbulkan. Mamos itu mengaum kesakitan untuk terakhir kalinya sebelum ambruk ke tanah benar-benar kalah. Dengan mata bersinar keemasan, ia bersiap mengakhiri pertempuran. Aura peri menyelimutinya saat ia mengaktifkan kemampuan spesial untuk serangan pamungkas. Bayu lalu menggunakan kemampuan suakanya untuk menaklukkan semua monster yang tersisa sekaligus. Mamos itu mencoba serangan terakhir, tapi terperangkap dalam ledakan energi dan akhirnya takluk. Sebuah notifikasi muncul mengonfirmasi kekalahan makhluk level 12 dan tambahan 100. 10 pengalaman. Beberapa notifikasi muncul menunjukkan pengalaman yang didapat dari menaklukkan semua monster. Dengan kekalahan Memos, ia meraih 1000 poin pengalaman dan menyelesaikan dungeon. Ia lalu mendapatkan 10 tulang Mamos dan sebuah material langka untuk membuat senjata nuklir. Dengan cepat, ia membuang material langka yang ia dapatkan dari pertarungan. Dari tubuh Mamos itu, muncul sebuah benda aneh berbentuk yin yang di tanah. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan benda yang sangat ia inginkan.